di tulang, dia agak sulit main ke sel ya kak. Terus kalau magnesiumnya 500 mg. Kalau nyeri kakinya luar biasa banget, kakak bisa mengkombinasikan antara magnesium glycinate dan magnesium malate. Teman-teman, aku di Domi Klinik juga ada magnesium malate ya. Jadi untuk teman-teman yang ototnya tuh suka pegel-pegel, kram-kram gitu ya, suka sakit-sakit gitu, kakak bisa mengkombinasikan magnesium glycinate dan magnesium malate. Magnesium malate merupakan magnesium yang memang punya kerja spesifik di bagian metabolisme si otot kita. Jadi itu magnesium malate untuk teman-teman yang pegel-pegel dan nyeri kakinya. Karena diabetes, kakalovalup ini juga terjadi karena kekurangan dari magnesium ya kak. Terus untuk menekan lonjakan insulin, kakak bisa mempertimbangkan berberin. Kakak bisa mempertimbangkan berberin dan kombinasi Kyolic blood sugar. Aku nggak megang, jadi kakak cari ya Kyolic blood sugar dan berberin. 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore. Nyeri kaki ini bisa terjadi karena kekurangan magnesium, bisa jadi juga karena lonjakan gula yang belum terkontrol, atau bisa jadi juga karena neuropati ya kak. Benfotiamin plus ALA itu aku rekomendasikan 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kakak aku ulangin lagi ya kak, vitamin D3 30.000 IU, magnesium kombinasi glycinate dan malate untuk yang nyeri kaki. Atau kalau banyak banget sih dom, ya sudah yang magnesium malate, benfotiamin ALA 1 hari 2 kali, 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Dan untuk menekan lonjakan insulin adalah berberin dan Kyolic blood sugar sebelum makan. Kalau kakak punya ginjal yang oke, nggak ada gastritis, tambahin cuka apel untuk menekan lonjakan insulin sebelum kakak makan. Jadi cuka apel 2 sendok makan sebelum makan pagi dan sore, dibarengin dengan berberin dan Kyolic blood sugar. Semoga bisa menjawab ya kak. Dok, saya kan beli paket vitamin D3 magnesium zinc. Itu kalau puasa makan zincnya jam berapa dong? Abis buka puasa kakak. Dok, kalau asam urat tinggi gimana ya? GDP LDL normal. Kakak anak pantai Jogja, yang pertama begini. Asam urat itu, tadi kan ada kakak yang bilang asam uratnya sudah memperbaikan, kemudian asam lambungnya perbaikan. Kak, sebenarnya asam urat itu merupakan indikator adanya peradangan dalam tubuh kita. Kakak yang menceritakan tadi, yang kakaknya sehat karena minum cuka apel, itu karena ada kondisi asam lambung. Jadi si asam lambung ini teridentifikasi sebagai peradangan, sehingga terjadilah peningkatan si asam urat. Jadi peningkatan asam urat itu bukan selalu berindikasi pada penyakit asam urat. Penyakit asam urat namanya GOUT ya kak ya, itu memang levelnya tinggi, tapi ada oksidasi dari gula, sehingga menimbulkan nyeri. Jadi kalau teman-teman yang punya asam urat di sini, kalian pastikan kalian nggak makan gula dalam bentuk apapun. Nggak makan gula dalam bentuk apapun. Entah itu buah, entah itu makanan minuman kemasan, bahkan kalau masih sakit-sakitnya kurangin banget makan karbohidrat. Karena si asam urat itu bisa teroksidasi dan menimbulkan nyeri, purin itu bisa teroksidasi dan menimbulkan nyeri ketika kakak kena gula. Jadi kakak itu dulu yang kakak pahamin. Untuk suplemennya, kakak bisa konsumsi vitamin D3, K2, 20.000 IU, magnesiumnya sitrat. Ingat ya, untuk asam urat, batu ginjal, sama konstipasi, bukan pakai glycinate, tapi magnesium sitrat. Tapi kalau kakak ada gastritis, kakak boleh tuh pakai magnesium sitrat. Tapi kalau nggak ada, sama gasker ya kak. Magnesium sitrat, kemudian potasium sitrat. Magnesium sitrat, potasium sitrat. Magnesium sitratnya 3 kapsul per hari, 2 kapsul sudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Kalau potasium sitrat, itu kakak konsumsi 1 hari 3 kali, 2 kapsul pagi, siang, dan sore. Dengan catatan, fungsi ginjal kakak baik, EGFR di atas 80, dan tidak ada gastritis. Catatannya itu ya kak, sitrat itu bisa mengikat purin dan oksalat, jadi dia bagus untuk teman-teman yang si asam urat. Tapi kalau kakak ada gastritis, nggak bisa dulu pakai potasium sitrat dan magnesium sitrat. Benerin dulu gastritisnya, gitu ya kak. Dom, aku gastritis, aku udah konsumsi probiotik sama enzim BAB masih aja 3 hari, konsumsi apa lagi dom? Kalau kakak yakin gastritis kakak cukup tolerable ya, kakak bisa pakai herbal laksatif. Itu adalah pencahar 2 kapsul sebelum tidur. Kadang-kadang tuh gastritis tuh kayak sensitif banget gitu loh kak, kayak anak gadis yang lagi puber, jadi diajak minum suplemen tuh dia perutnya perih. Kalau kakak ngerasa yakin kakak cukup toleransi, kakak bisa tambahin herbal laksatif 2 kapsul sebelum tidur. Penyebab dari susah BAB, kekurangan asam lambung, karena saat ini kakak GERD, ya kakak pasti kekurangan asam lambung. Kakak kekurangan fiber, kekurangan enzim, ya kak ya, kemudian kakak ada penyakit lainnya dan kakak kekurangan fiber. Kekurangan asam lambung belum bisa kita koreksi karena kakak masih ada gastritis, jadi udah nggak bisa. Enzim udah kakak konsumsi. Yang keempat, fiber, kakak konsumsi tuh, selama kakak nggak ada kembung, kakak konsumsilah fiber. Kalau teman-teman di sini ada kembung, begah, sebah, jangan konsumsi sayur dan buah dulu, jangan, ntar makin kembung gengs. Tapi kalau kalian tidak ada kondisi kembung, begah, sebah, silakan konsumsi ya kak. Kemudian ini kita kasih laksatif untuk memperbaiki pencernaan kakak. Pakai herbal laksatif colon care, itu ada di etalase Domi Klinik, 2 kapsul sebelum tidur. Kreatin kakak Wayan, kreatin 1,7 dalam darah, suplemennya apa dok yang cocok? Kakak Wayan usianya berapa kak? Aku boleh tahu kak? Kakak Wayan usianya berapa? Selain masalah kreatin, apalagi kakak masalahnya? Obesitas kah, hipertensi kah, diabetes kah? Nanti bisa aku jawab agak detail gitu ya kak. Dom, kesemutan kaki dan tangan nyeri, kakak obesitas enggak? Kalau kakak ngerasa obesitas, turunin berat badan. Karena teman-teman yang obesitas itu pada kekurangan vitamin B1 dan B12, magnesium sama vitamin D3. Itu yang mengakibatkan kesemutan tangan kaki nyeri. Ya teman-teman ya, jadi itu tuh kalau misalnya kalian terkena keluhan sesuatu, kakak mencari tahu tuh dari akarnya. Karena konsep functional medicine tuh begitu. Kakak sakit kepala, yang kita cari tahu kenapa ya kakak bisa sakit kepala. Oh mungkin kakak mikirin hubungan kakak yang aneh sama dia, atau kakak lagi mikirin apa gitu. Kita tuh nyari tahu akarnya.
Kalau dokter konvensional itu terapinya kuat di kamu sakit kepala, oke kita kasih obat ya gitu. Memang benar ketika kakak sakit minum obat anti kepala sakit kepala bisa hilang, tapi masalahnya akarnya itu belum kakak perbaiki, jadi nanti akan berulang terus. Kalau dokter fungsional itu mainnya itu mundur ke belakang. Kalau pada kondisi kesemutan dan kaki nyeri, kemungkinan bisa karena kakak kekurangan magnesium jenis yang malate, kakak kekurangan vitamin D3, B1 dan B12. Kakak pertimbangkan untuk konsumsi ini. Dengan catatan kakak ya, yang pertama adalah kakak pastikan kakak ada nggak sih kondisi yang mengakibatkan kakak kekurangan ini semua? Obesitas, diabetes, anxiety, autoimun, kanker, itu adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kakak kekurangan vitamin D3, K2, B1, dan B12. Oh, saya mah cuma obesitas doang kali dong, saya mah nggak kanker, misalnya gitu ya kak. Oke, kakak Umayroh, berarti kakak turunin berat badan kakak ya, jangan makan gula, jangan food, ultra processed food, olahraga, perbaiki pola makan, kemudian konsumsi vitamin D3 20.000 IU, magnesium 500 mg, B1 satu hari satu kali, kemudian B12 satu kapsul per hari. Begitu kakak. Kakak SKP, dok ibu saya hipertensi, kolesterol, asam urat, BB di atas 60, umur 60. Yang kakak tanyain apanya nih? Dok, suami lagi konsumsi kalsitriol. Berapa lama kemarin vitamin D3 155 tapi EGFR 0, kakak 12 Kustri yang konsul ke aku bukan sih kak, kalsitriolnya di 0,5 mili mikrogram. Kakak bisa evaluasi ya kak per bulan EGFR-nya. Umur 60 tahun, kak kebutuhan vitamin D3 di usia di atas 18 tahun itu dari functional medicine 10.000 IU setelah makan. Magnesium citrat solarai susah BAB 2 kapsul sore sebelum atau sesudah makan. Sesudah makan kakak. 1 kapsul lagi sebelum tidur. Natosera berapa kapsul sehari kalau punya darah tinggi dong? Kakak Natosera yang mana? Aku ada 2 Natosera ya kak, dari Dr. Best, satu lagi dari Airing. Airing itu lebih most powerful bener ya kak dari si Dr. Best. Kalau kakak pakai Airing bisa 1 kapsul dulu, kalau Natosera gaskan jadi 2 kapsul kakak. Kak, kalau pertanyaan yang belum aku jawabin, mohon maaf lahir batin ya kak. Tadi kakak Wayan mana ya si kreatininnya, yang minta kreatinin ya? Urea 41, kreatin 0,9, bahaya kak dong. Ini tergantung umurnya. Kak, kalau misalnya nih kakak punya data kreatinin, terus kakak pengen tahu ini kreatinin kakak oke atau enggak gitu ya kak. Kakak cari kalkulator untuk menghitung EGFR. Di situ kakak tinggal masukin data usia, kemudian jenis kelamin, dan kreatinin kakak gitu. Kakak masukin data-data itu, nanti kakak bakalan dapat tuh gambaran EGFR kakak berapa. Sebenarnya karena EGFR itu tergantung usia ya kak. Usia kakak berapa? 0,9 kalau usianya masih 20 sampai 30 ini memang agak sedikit penurunan EGFR ya kak. Jadi vitamin D3 K2 magnesium jangan makan ultra processed food, junk food itu harga mati ya kak untuk meningkatkan fungsi ginjal kakak. Pertahankan konsumsi cairan kakak minimal 40 ml kali kilogram berat badan per hari. 40 ml kali kilogram berat badan per hari. Berat badan kakak berapa? Misalnya 60, ya udah 4 kali 6 berarti kakak minum 2,4 liter per hari mah wajib gitu ya kak. Ada yang salah ketika kalian berpikir konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium itu dapat membebankan ginjal. Itu salah besar ya kak. Aku sudah pernah memberikan data tentang pasien-pasien aku yang konsumsi vitamin D3, K2 10.000 IU sampai bertahun-tahun, itu malah memiliki fungsi ginjal yang baik. Jadi semakin kalian mengalami penurunan fungsi ginjal, kalian semakin butuh vitamin D3, K2, dan magnesium. Memang kadang-kadang mungkin ada influencer atau dokter yang membawa jurnal bahwa konsumsi vitamin D3 dosis tinggi dari 10.000 itu bersifat detox. Kalau kalian perhatikan jurnalnya lebih cermat, semua jurnal itu hanya fokus pada konsumsi vitamin D3 saja. Padahal yang functional medicine arahkan adalah konsumsi vitamin D3, magnesium, dan K2. Kalau kakak konsumsi vitamin D3 di atas dosis 10.000 IU tanpa minum air putih yang cukup, tanpa ada K2 dan magnesium, tentu saja dapat membebankan ginjal kakak. Tapi kalau kakak minumnya oke, air putihnya oke, ada K2 dan magnesiumnya, justru dapat melindungi ginjal kakak. Silakan, aku untuk kasus ini aku sangat membuka diskusi secara terbuka ya kak. Aku sudah mencoba untuk menampilkan data dari 6 laboratorium pasien aku. Kalau misalnya ada kakak yang saat ini yang enggak dong, saya minum vitamin D3, ginjal saya makin parah kali dong gitu. Kakak bisa diskusi sama aku. Mudah-mudahan kalau kita waktunya pas, kita akan mencari tahu apakah benar karena vitamin D3-nya yang mengakibatkan ginjal kakak turun, atau sebenarnya pola konsumsi kakak tuh yang memberatkan ginjal kakak. Gitu ya kak. Sekian. Dok, Boswellia, iodin sama selenium apakah bisa untuk menormalkan nodul tiroid? Secara teori bisa. Itu yang aku berikan pada teman-teman yang mengalami nodul tiroid bahkan sampai tirats 4 pun ya kak. Jadi itu tuh kalau teman-teman yang ada nodul tiroid itu ada pembesaran ya di tiroidnya. Itu yang aku rekomendasikan. Yang pertama kakak Maya, pertama itu kakak vitamin D3, K2, dan magnesium udah harga mati ya kak. Vitamin D3, K2, dan magnesium. Vitamin D3-nya minimal dimain kakak 30.000 IU. Kemudian magnesiumnya kakak main di 500 mg. Tapi kak, semua pertiroidan kalau mau konsumsi vitamin D3, kalau dari sisi aku main aman, main cantik, kakak periksa dulu kalsium dalam darah. Nodul biasanya sih lebih ke hipokalsium ya kakak, tapi kita main aman aja. Kakak periksa kalsium kakak.
Kalau misalnya kalsium kakak ketinggian, nggak boleh dulu konsumsi vitamin D3. Tapi kalau kalsium total darah kakak itu rendah, kakak boleh konsumsi vitamin D3, magnesium, dan bahkan konsumsi kalsium itu boleh. Jadi disesuaikan dengan hasil kalsium kakak. Untuk nodul tiroid, selama kalsiumnya normal, vitamin D3 K2 minimal 20.000 IU, magnesium, kakak cari magnesiumnya 500 mg ya kakak, 2 kapsul sudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Zinc, kakak, zinc dulu atuh kakak ya, zinc. Zinc itu 50 mg tuh harus untuk teman-teman yang nodul. Zinc 50 mg, kemudian selenium. Zinc 50 mg, kemudian selenium, kemudian 200 mikrogram, kemudian kakak pakai probiotik. Probiotiknya yang Lactobacillus reuteri. Probiotik Lactobacillus reuteri. Kakak sebenarnya bukan iodin ya kakak, tapi spirulina. Untuk nodul tiroid itu Boswellia dan spirulina 2 kapsul per hari. Itu ya kakak, semoga membantu ya kak. Kak, aku berusaha untuk menjawab segala pertanyaan, tapi kalau pertanyaan nggak kebaca, aku nggak ada maksud mengabaikan kakak ya kak, mohon maaf lahir batin ya kak. Usia 35, kakak Wayan masih di sini kan, hipertensi 150/80, oke. Halo Bapak Obed, kreatin 1,7. Kita bahas ini dulu ya. Aku tuh buat VT tentang bahaya makanan junk food. Masya Allah, aku banyak dihujat. Aku bingung banget nih. Aku sih gak masalah ya, kalian yang menghujat aku tuh aku gak masalah, aku baru dapet transfer pahala gitu. Tapi aku kayak sedih gitu loh. Aku kayak sedih, ya ampun, gimana ini gitu ya. Saya sudah CO magnesium taurate, apa boleh minum malam hari bareng sama Natosera? Boleh, Bapak, gaskan ke Pak. Kita bahas Bapak Wayan dulu. Hipertensi 150, 35, aturan belum hipertensi Kakak Wayan ya. Kreatinin 1,7, ini mengalami peningkatan. Hal-hal yang dapat menurunkan fungsi ginjal. 1, makanannya junk food, ultra processed food, makanan yang tinggi gula, makanan yang segala-galanya ada pengawetnya, natriumnya, MSG-nya, suka atau tidak suka, itu adalah hal yang dapat menurunkan fungsi ginjal kakak. Sekarang ini kita tuh benar-benar hidup di kalangan industri, big industri ya kak ya, yang benar-benar, Masya Allah, yang benar-benar astagfirullah banget gitu ya kak. Cuman kadang-kadang itu mementingkan bisnis industrinya gitu ya kak. Jadi kak, semua makanan junk food, ultra processed food itu benar-benar, makasih kakak Kartika Sari ya, makasih kakak Soran ya, benar-benar membahayakan terutama fungsi ginjal kita. Jadi kakak harus waspadai dulu dan melakukan evaluasi. Setelah kakak ketemu poinnya, kakak benar-benar eliminasi. Kalau kakak saat ini, makasih kakak kesayangan ya, kalau kakak saat ini masih makan junk food, ultra processed food, kakak masih ngerokok, kemudian kakak masih makanan minuman kemasan, stop. Itu mah udah harus kakak lakukan gitu ya kak. Sekarang ini penyakit dulu waktu aku lagi kuliah, aku dapetin kasus penyakit autoimun itu susah banget kakak, susah banget. Aku harus cari-cari tuh ke bangsal penyakit dalam mana ya penyakit autoimun dulu waktu aku lagi kuliah. Sekarang setiap hari pasien autoimun tuh datang sendiri ke aku tanpa aku cari kak, karena begitu mengerikannya bisnis makanan kita yang begitu banyak junk food dan ultra processed foodnya. 1. Yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi itu erat kaitannya sama penurunan fungsi ginjal. Kemudian kakak dehidrasi, kurang minum. Makanya kalau kamu kurang minum nanti kamu lama-lama bisa penurunan fungsi ginjal loh. Itu memang benar. Dehidrasi itu dapat memicu terjadinya infeksi. Kalau infeksi berulang-ulang, kakak dapat penurunan fungsi ginjal. Kakak dehidrasi bisa memicu terjadinya batu. Nanti kalau kakak batu berulang-ulang jadi penurunan fungsi ginjal. Kemudian penyakit autoimun, penyakit kanker itu dapat menurunkan fungsi ginjal. Obesitas, resistensi insulin, diabetes, prediabetes, obesitas itu dapat menurunkan fungsi ginjal. Kakak ya, itu diperhatikan. Nah kakak Wayan lihat nih apa yang mengakibatkan kakak. Biasanya nih aku dapat pasien tuh sering banget tuh polanya gini, cowok-cowok yang lagi mau bangun masa ototnya ya kak, datang dengan penurunan fungsi ginjal. Terus aku tanya, kakak ngapain? Oh saya itu masa hari-hari nge-gym dong, saya setiap hari nge-gym dong, bisa sampai 2 jam gitu ya dong. Terus konsumsinya whey protein, kemudian dan kreatin. Whey protein dan kreatin itu didouble kakak. Kakak mohon izin, kakak harus benar-benar mencari tahu lebih dalam. Itu tidak sehat ya kakak ya, itu benar-benar tidak sehat gitu. Memang produknya mengklaim sehat, tapi kita sebagai konsumen harus lebih kritis ya kak. Apakah benar-benar sehat sesehat-sehatnya atau sehat yang terselubung gitu ya kak. Jadi tuh kakak harus mau gak mau ya harus update informasi gitu ya kak. Karena tuh aku beberapa kali tuh dapat teman-teman laki-laki yang lagi mau ngebangun massa otot dengan riwayat konsumsi whey protein, konsumsi kreatin dalam jangka waktu yang panjang, ya sudah penurunan fungsi ginjal gitu. Jadi hati-hati. Nah untuk suplemen untuk dalam rangka mencapai suplemen ginjal yang sehat, yang aku rekomendasikan adalah 1, vitamin D3 K2 dan magnesium. Vitamin D3 K2 dan magnesium itu harga mati kakak untuk ginjal kakak. Kalau kakak mendengar gara-gara konsumsi vitamin D3 ginjalnya jadi nggak bagus, kakak harus pelajarin itu. Apakah benar seperti itu atau ada faktor lain yang nggak dikoreksi? Akhirnya langsung gampang banget nyalain vitamin D3 gitu ya kak. Dari sisi aku justru vitamin D3 K2 10.000 IU, magnesium minimal 400 mg itu dapat melindungi ginjal kakak. Itu wajib ya kakak konsumsi.
Kemudian kakak kalau mau cari suplemen lain ada namanya grass fed kidney, kakak konsumsi 4 kapsul per hari, kakak konsumsi 2 kapsul sudah makan pagi dan sore. Kemudian kakak cari astragalus 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, dan acacia fiber. Acacia fiber 1 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Itu yang aku rekomendasikan. Kalau kakak ada rezeki lebih, kakak mau tambah antioksidan, CoQ10 itu bagus banget untuk jantung dan ginjal kita. Kemudian omega 3 fish oil itu juga bagus. Tapi semua itu akan sia-sia ketika kakak tidak cukup minum, kakak tidak manajemen stres, kakak tetap begadang, kakak tetap merokok gitu ya kak. Terus kakak tetap makan junk food, itu akan sia-sia. Kalau kalian lagi mengalami penurunan fungsi ginjal, itu adalah pasien yang harus disayang-sayang. Jadi jangan kecapean, jangan banyak kegiatan yang berat-berat, kemudian jangan olahraga yang angkat beban dulu gitu. Jadi lebih banyak jadi kaum rebahan gitu ya kak. Semangat ya kak Awayan, sudah aku jawab, sudah dicatat belum kak? Semoga bisa membantu keluhan kakak ya. Dok, vitamin D3 10.000 tanpa magnesium boleh nggak? Boleh. Dengan catatan diet kakak bagus. Aku sudah pernah nge-share ada teori di 2018 tuh bilang sebenarnya tuh vitamin D3 10.000 IU, mentok di 10.000 IU nggak konsumsi magnesium tuh ya nggak apa-apa. Soalnya tuh magnesium dan si K2 itu merupakan kofaktornya. Sebenarnya itu tidak apa-apa. Dengan catatan pola makan kalian oke. Maksudnya gini ya kak, efek samping vitamin D3 itu terjadi karena kakak kekurangan K2 dan magnesium. Efek samping terjadinya D3, efek samping yang terjadi setelah kakak konsumsi D3 itu bukan karena D3-nya kak, tapi karena kakak kekurangan K2 dan magnesium. K2 itu banyak di protein hewani, magnesium banyak di sayur mayur. Kalau misalnya kakak konsumsi D3 10.000 IU, timbullah berdebar-debar, timbullah kelayangan, timbullah lagi kakak ngerasa badan kakak pegal-pegal, itu karena kakak kekurangan magnesium. Kemudian kakak ngerasa jadi sensitif terhadap makanan, itu kakak kekurangan K2. Kalau kakak di sini yang nggak punya budget lebih, cuman bisa budgetnya beli K2 D3 10.000 IU, nggak apa-apa. Dengan catatan pola makan kakak bagus. Protein hewani kakak yang mengandung K2 kakak oke, sayur mayur yang mengandung magnesium kakak banyak konsumsi. Tapi kalau kakak di sini cuma D3 tok, udah segala junk food dimakan, ya agak susah ya kak. Kemungkinan nanti khawatirnya ada efek samping karena kakak konsumsi D3. Sekian kakak, semoga membantu. Kakak Alfa masih di sini nggak ya? Saya minum D3 20.000 IU, K2 400 mikrogram, magnesium 500 mg, zinc 100 mg. CUK apa? Susu kambing malah jadi 140 per 90. CU 100 mcg ini apa ya kak? Susu kambing malah jadi 140 per 90. Kakak Alfa ini tidak sesuai dengan teori ya kak? Kakak Alfa ini, sebentar. Kakak Alfa ini tidak sesuai dengan teori. Yang pertama adalah, kakak coba dulu dong mencari eliminasi apakah benar nih karena hadirnya suplemen ini ngebuat kakak itu hipertensi. Kak, zincnya di 50 mg aja ya kak. Konsumsi zinc 100 mikrogram lebih dari 1 tahun tanpa koper itu dapat menurunkan koper dalam tubuh kakak. Jadi kalau kakak mau konsumsi zinc 50 mg aja. Kak, kombinasi vitamin D3 kemudian magnesium di berbagai teori itu justru dapat menurunkan tekanan darah kakak. Jadi tidak sesuai dengan teori. Lagi-lagi aku bilang ya kak, suplemen kalau misalnya pola makan kakak kurang oke, itu kurang efektif. Kakak cari tahu susu kambing kakak ini mengandung gula dan karbohidratnya tinggi atau tidak. Kalau mengandung gula dan XXX plus bisa saja dari susu kambingnya. Atau enggak dong, saya tuh udah susu kambingnya tuh oke, tapi kakak yang lain, kakak masih masuk gula nggak, kakak masih masuk natrium nggak gitu. Kakak evaluasi ya kak, atau kakak make sure produk yang kakak konsumsi original nggak gitu ya kak. Kakak yang tanya Dedimer, tadi ada kakak nanya Dedimer mana ya? Kakak Vita untuk dosis berberin dan asetil L-karnitin berapa ya dom? Berberin, kakak apa diagnosisnya? Kakak terjadi obesitas tak? Berberin 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore, asetil L-karnitin itu bagus banget untuk jantung ya kak. Dikonsumsi per serving size produknya berapa? Karena semua brand tuh beda-beda ya kak. Tergantung ya kak berapa kapsul dari brandnya. Kalau misalnya dia per serving size-nya itu 500 mg 1 kapsul aja. Dosisnya 500 sampai 1 gram. Kakak Mukacino, dok Dedimer 700 nuruninnya pakai apa? Sekarang lagi konsumsi obat medis apa? Aku tanya dulu, sekarang lagi konsumsi obat medis apa? Soalnya tuh ada yang kontraindikasi, nggak boleh. Dok, saya sudah lama konsumsi D3K2 magnesium masih kena abses perianal. Kenapa ya? Oke. Kak, ini kakak Talim aku sematkan ya kak. Yang pertama tuh begini ya teman-teman. Walaupun aku selalu bilang ya, banyak dokter yang bilang vitamin D3K2 dan magnesium itu bagus, tapi bukan berarti ketika kakak konsumsi itu masalah kakak udah selesai semua kak, gitu. Makanya tuh aku menghindari overclaim ya. Memang banyak sekali tuh aku lihat tuh influencer yang kadang-kadang tuh terlalu overclaim. Kak, kalau saya kena ini pakai apa? Vitamin D3 magnesium. Kalau saya kena ini kenapa? Vitamin D3K2 dan magnesium gitu. Itu terlalu overclaim ya kak. Bukan berarti ketika kakak konsumsi D3K2 dan magnesium itu kakak langsung nggak ada keluhan sama sekali, bebas gitu ya kak. Nggak gitu konsepnya ya kak. Makanya tuh yang sering aku titik beratkan adalah pola makan yang utama, suplemen itu penunjang kak. Kalau kakak sekaya-kayanya kakak banyak beli suplemen tapi pola makan kakak nggak oke, ya susah juga sembuhnya kakak. Abses ini adalah rentan terhadap infeksi. Kenapa tubuh bisa infeksi? Kemungkinan besar kakak masih masuk tuh peradangannya. Sumber peradangan itu berasal dari gula, junk food, ultra processed food. Kemudian terganggu mikrobioma dalam usus kakak itu belum kakak koreksi. Misalnya kakak konsumsi probiotik, banyak konsumsi makanan fermentasi, itu harus kakak koreksi dulu kak.
vitamin D3, K2, dan magnesium itu memang yang kita butuhkan sehari-hari. Tapi bukan berarti dengan hanya konsumsi itu, kakak udah pasti sehat semuanya. Untuk abses yang aku rekomendasikan, jangan makan gula, jangan merokok. Mas Ayo, masih merokok nggak? Jangan makan gula, jangan merokok, nggak. Cukup minum air putih 40 ml kali kilogram berat badan. Cukup tidur, jangan tidur begadang atau kakak ya. Cukup tidur, jangan tidurnya begadang. Kemudian manajemen stres. Junk food, ultra processed food, segala yang tepung, itu nggak boleh ya kak. Segala tepung dan turunannya itu nggak boleh. Rokok itu nggak boleh sama sekali. Kakak udah merasa udah ngelakuin itu oke, baru kakak koreksi suplemen kakak. Oh iya dong, vitamin D3 saya mah masih 5.000 kali doang, naikin jadi 20.000 IU. Untuk peradangan, vitamin D3 itu efektif di 20 sampai 30.000 IU kakak. Kalau di bawah 10.000 mah nggak efektif untuk mengatasi peradangan kak. Poinnya satu ya kak. Kemudian tuh magnesium. Kakak magnesiumnya itu berapa? Kakak taruhlah di 400 ml lah ya kak. Magnesiumnya pakai Dr. Best di 400 mg. Oke ya kak. Kemudian pakai probiotik kak. Probiotik yang aku anjurkan untuk kakak adalah yang dari Lactobacillus reuteri. Di mana dia kak? Kak, Lactobacillus reuteri ini aku anjurkan untuk teman-teman yang lagi mengalami peradangan. Ini aku disuruh main apa ini sama si TikTok? Oke. Teman-teman yang lagi mengalami peradangan kronik, pakainya probiotik dari Lactobacillus reuteri 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Untuk kakak tambahin oregano oil 1 soft gel sesudah makan pagi dan sore ya kakak. Kemudian untuk meningkatkan sistem imunitas kakak, pakainya zinc, selenium, copper. Atau yakin kalau nggak ada nyeri ulu hati sama sekali, pakainya zinc quercetin 1 kapsul 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kakak semoga apa tadi kak? Semoga membantu kesembuhan kakak ya. Kalau Dedimer sekarang 190, tadinya 130, apakah konsumsi Natosera saya hipertensi? Iya kak, kalau yang saat ini teman-teman yang lagi masalah dengan Dedimer, selama kakak tidak konsumsi obat anti perdarahan, obat pengencer darah maksudnya, kakak boleh konsumsi Natosera, dibantu dengan Natosera ya kak. Untuk teman-teman yang tadi kakak muka yang Dedimer tinggi, coba mempertimbangkan selama kakak lagi nggak konsumsi obat medis yang sifatnya pengencer darah ya kak. Kakak bisa pakai vitamin D3 K2 di 20.000 IU, kemudian magnesium di 500 mg, pakai yang deal suplemen 500 mg 3 kapsul per hari. Terus kakak pakai Natosera 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kemudian kakak pakai Lactobacillus reuteri 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Itu dulu aja yang penting. Kalau kakak ada tambahan rezeki lebih, kakak mau main di omega 3, mau tambahin zinc, itu aku sih tidak masalah. Nih, cakep nih kakak Ananta nih. Dom, saya laki-laki umur 41 tahun, berat badan 68. Kalau bagus lagi tambahin tinggi badannya kak. Jadi aku kegambar kakak obesitas atau tidak. Masya Allah, kok Masya Allah sih, HbA1c-nya 10 di bulan 1. Badan sakit semua, magnesium malatnya diminum berapa? Oke. Yang pertama kakak, tinggi badan kakak berapa ya? Kemungkinan sih nggak tahu nih, kakak karena nggak ada tinggi badan, jadi aku belum bisa nih, kakak overweight atau obesitas. Kakak HbA1c, teman-teman, HbA1c di atas 6,5 itu artinya diabetes ya. Kakak punten, kakak HbA1c-nya 10,2 kakak ya. Ini tinggi ya kak, ini tinggi banget ya kak untuk ukuran HbA1c usia 41 tahun. Kenapa badan kakak bisa sakit-sakit semua? Yang pertama, itu karena gulanya. Aku nggak yakin, walaupun kakak nanti sudah konsumsi magnesium malate, tapi kalau gula kakak masih setinggi ini, aku nggak yakin keluhan itu tuh bisa total hilang sempurna kak. Aku nggak yakin kak. Karena yang membuat kakak sakit itu adalah peradangan. Peradangannya itu berasal dari kadar HbA1c-nya. Jadi tuh kakak, tinggi 163, oke, aman ya. Jadi kakak, lagi-lagi tuh functional medicine itu memang agak ribet ya teman-teman ya. Misalnya nih, kakak punya badan sakit-sakit. Kakak lihat live aku, oh kata Domi kalau sakit-sakit badannya karena kemungkinan kekurangan vitamin D3 dan magnesium malate. Tapi kakak harus ingat, apa yang akibatin kakak itu sakit badannya. Kakak harus cari tahu, head to toe, dari kepala sampai ujung kaki, kakak cari tahu apa yang ngebuat kok bisa badan kakak sakit-sakit. Oh, Dom, saya punya HbA1c tinggi. Kakak harus turunin dulu HbA1c kakak ke normal, baru kakak keluhannya hilang sempurna. Misal, kakak-kakak di sini yang HbA1c-nya tinggi dan badannya tuh nyeri-nyeri. Kakak berobat ke dokter penyakit dalam, kakak dikasih obat anti nyeri. Bisa, nyerinya hilang. Tapi begitu masa kerjanya obat itu misal 8-12 jam udah hilang, kakak akan sakit lagi. Tapi sampai kapan? Kakak bakal terus-terusan minum obat nyeri kan kak? Karena obat nyeri dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dapat menurunkan fungsi ginjal. Itu yang harus kakak poinnya ya kak. Jadi, kalau kakak lagi mengalami rasa nyeri, pegel, apapun itu, kakak harus eliminasi apa yang buat kakak sakit. Dalam hal ini HbA1c kakak itu tinggi, kakak turunin HbA1c-nya. Kakak puasa, kakak olahraga, jangan makan gula, junk food, merokok, ultra processed food, itu kakak jangan jangan dikonsumsi sama sekali. Sembari kakak memperbaiki pola makan, kakak baru masukin nutrisi vitamin D3. Ini cara menurunkan HbA1c ya kak, vitamin D3 minimal 30.000 IU. Kakak vitamin D3-nya minimal 30.000 IU. Kemudian magnesiumnya pakai kombinasi antara glycinate dan malate. Glycinate kakak konsumsi 2 kapsul sebelum tidur, malatenya kakak konsumsi 3 kapsul. 3 kapsul sesudah makan sore. Untuk menurunkan regulasi lonjakan insulin, berberin 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, dan sore, kombinasi dengan Kyolic blood sugar 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kemudian untuk badan sakit-sakitnya kakak bisa mempertimbangkan pakai benfotiamin ALA.
Benfotiamin ALA itu antioksidan ya kak, yang dapat melindungi kerusakan saraf kita. Benfotiamin ALA 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Kak, lagi-lagi ya kak, aku bukan penjual ya kak, aku tuh edukator. Jadi tuh aku berusaha untuk tidak overclaim. Kalau kakak di sini mau beli suplemen silahkan. Tapi kalau kakak cuma beli suplemen tanpa pengaturan pola makan, aku rasa sih nggak efektif. Kakak jadi kesannya tuh kayak buang-buang uang gitu ya kak. Kenapa dong buang-buang uang? Karena begini kakak, ada nutrisi, ada anti nutrisi, ada nutrisi, ada anti nutrisi. Hal-hal anti nutrisi itu bisa mencegah nutrisi yang masuk itu hilang. Misalnya nih, kakak makan daging dengan tujuan daging itu kan nutrisinya banyak banget dong, bagus banget, udah mahal lagi gitu ya kak. Kakak masukin nutrisi berupa dari daging. Kakak masih ada anti nutrisi, kakak masih ngerokok, kakak masih stres, kakak masih kurang tidur, junk food, ultra processed food. Hadirnya faktor anti nutrisi itu bisa ngeblok tubuh kakak dalam menghasilkan nutrisi. Bisa-bisa daging yang udah mahal-mahal kakak beli ini, kakak nggak bisa menyerap nutrisinya karena kakak masukin faktor anti nutrisi. Itulah kenapa pada VT aku, kakak udah pada nonton VT aku nggak sebelumnya kak? Aku buat VT ya kak, aku buat VT tentang fenomena makanan-makanan junk food di negara kita gitu ya kak. Jadi itu tuh aku agak bukan mengkritisi, aku memberikan masukan. Kan Pak Prabowo itu kan presiden kita itu kan lagi gencar-gencarnya lagi makan siang gratis karena untuk meningkatkan nutrisi gizinya masyarakat kita gitu kan kak. Dengan harapan kita bakal punya anak muda, generasi muda yang kuat gitu ya kak. Nah, kalau misalnya program ini mau berjalan 100%, sekalian memberikan nutrisi, kakak juga harus menghilangkan anti nutrisi. Kalau misalnya kakak masuk makan nih siang bergizi, tapi kakak masih ngerokok, kakak masih gitar-gitaran sampai malam kurang tidur, kakak masih makan junk food, ultra processed food, sia-sia nutrisi yang udah kakak masuk, sia-sia program pemerintah karena masih ada anti nutrisi. Itu ya kak yang pengen aku, yang tidak pahami adalah, karena kan tadi kakak ada yang bilang tuh, dong saya abses perianal, saya udah konsumsi vitamin D3 K2 dan magnesium. Itu vitamin D3 K2 dan magnesium tuh bukan sesuatu yang murah ya kak, itu mahal loh kak, vitamin D3 K2 dan magnesium. Tapi kalau kakak pola makan yang nggak oke, nggak efektif si vitamin D3 K2 dan magnesiumnya gitu loh kak. Jadi yang mau aku pahamin adalah ada faktor anti nutrisi dan nutrisi. Kalau kakak mau uang kakak nggak kebuang sia-sia, udah beli suplemen, pola makannya dibenerin kak. Tapi kalau pola makan kakak kurang oke, agak sia-sia suplemen kakak. Ya mungkin nggak sia-sia amat, tapi dia jalannya lama. Seharusnya 3 bulan dia udah buat kakak positif, tapi sampai 6 bulan belum positif-positif efeknya gitu ya kak. Semoga bisa dipahamin ya kak, aku tidak ada maksud mengkritisi pemerintah ya kak. Aku mah seneng atau kakaknya dikasih makan gratis, makan siangnya bernutrisi, aku mah seneng banget. Tapi kalau mau programnya itu tuh 100% berjalan, apalagi kan anggarannya kan udah luar biasa banyak banget gitu loh kak. Dom, magnesium sitrat buat yang jarang BAB boleh nggak? Boleh, selama kakak nggak ada nyeri ulu hati. Sitrat, magnesium sitrat itu memang magnesium yang tercipta untuk teman-teman yang batu ginjal dan sulit BAB. Tapi sitrat ini asam loh kak, sitrat itu asam. Jadi kakak kalau punya gastritis jangan. Tapi kalau kakak nggak ada gastritis, gaskan kak. Dok, saya sudah beli enzim, makannya kapan? 1 kapsul saat makan, di tengah-tengah makan. Dok, saya kalau diagnosis bakterial vaginosis, vitaminnya apa? Aku udah konsumsi probiotik woman. Kakak Maita nanti tunggu ya kak, setelah probiotik woman kakak habis, memang untuk vaginosis gitu ya kak, bukan untuk vaginosis sih, cuman aku kalau ngomong itu langsung dikena masalah nih sama si TikTok gitu ya kak. Memang spesifik probiotik strainnya memang untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di organ kewanitaan kita gitu ya kak. Kakak tambahannya adalah probiotik vaginosis 1, kemudian oregano oil, tapi lagi kosong semua ya kak, oregano oil, kemudian tambahannya adalah candidiasis. Kakak lihat ada Kiolik Candida, itu kakak konsumsi 1 kapsul sudah makan pagi dan sore, oregano oil 1 kapsul sudah makan pagi dan sore, dan probiotik. Tentu aja vitamin D3, magnesium, zinc itu adalah hal yang wajib kakak konsumsi ya kak. Junk food 15.000 setinggi menara. Oh kakak masya ya kak ya, sedih deh. Dok, magnesium latte yang asli di mana ya belinya? Belinya biasa sama dokter. Ih kakak maaf ya kak, kayaknya sih aku 3 sampai 4 hari lagi udah restock ya kakak. Kalau berkenan menunggu silakan. Zinc carnosan sampai berapa lama aku kalau udah sembuh minum buat mens? Boleh kak Wida. Kakak minum zinc carnosan oke ya hasilnya ya kak. Zinc carnosan itu nah kita belajar dulu jenis-jenis zinc ya. Zinc itu ada banyak banget ya teman-teman. Kalau kalian itu kondisinya alergi, pakainya zinc, quercetin, vitamin C 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kalau misalnya kalian saat ini tipe-tipe yang menjaga imunitas, pakainya zinc, selenium, copper. Mbak, itu kalau mbak yang di yang di kardus, bukan yang paling ujung itu. Oh, itu apa tulisannya? Coba. Oh bukan. Iya udah bukan. Kalau misalnya teman-teman lagi ingin menjaga sistem kesehatan, tambahnya zinc, selenium, copper untuk imunitas. Kalau misalnya kalian ada masalah dengan reproduksi pria, yang teman-teman yang punya prostat, teman-teman yang ada masalah nih dengan testosteron, pakainya zinc glycinate. Jadi zinc itu juga ada apa kak? Zinc itu juga ada kekhususannya gitu ya kak. Kalau untuk cowok-cowok nih yang prostat, yang lagi masalah dengan testosteronnya, pakainya zinc glycinate. Teman-teman yang lagi menjaga imunitas, zinc, selenium, copper, atau hanya zinc picolinat tidak apa-apa. Yang gatal-gatal, alergi, pakainya zinc quercetin. Untuk teman-teman yang menjaga sistem kesehatannya, Dom, saya mah ada gastritis dom. Kakak pakainya zinc carnosan 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Zinc juga ada
Ada. Zinc juga ada macam-macamnya ya, gengs. Oh iya, magnesium untuk yang hipertensi dan jantung, pakainya magnesium taurat. Teman-teman, magnesium tuh juga ada banyak ya. Jenis magnesium yang harus kalian jauhi dan hindari adalah magnesium oxide. Magnesium oxide itu jenis magnesium yang paling nggak oke penyerapannya, karena paling murah juga dari sisi harga. Magnesium oxide harus jauh-jauh, karena penyerapannya nggak oke. Kalian kalau mau konsumsi magnesium, itu disesuaikan sama kondisinya. Magnesium untuk sulit BAB, sitrat, selama nggak ada mah. Magnesium untuk darah tinggi, untuk jantung pakainya magnesium taurat. Magnesium untuk yang nyeri-nyeri otot, untuk pada kondisi artritis, rheumatoid artritis pakainya magnesium malate. Ya kak, magnesium yang untuk hipertensi, jantung, penyumbatan jantung pakainya magnesium taurat. Magnesium untuk teman-teman yang kanker dan obesitas, diabetes pakainya magnesium glycinate. Jadi magnesium itu juga beda-beda ya kak. Magnesium yang untuk meningkatkan level magnesium pada kondisi diabetes, pada kondisi kanker, pada kondisi autoimun, pada dasarnya mostly-nya itu pakai magnesium glycinate. Tapi kalau kakak ada spesial masalah khusus, kakak bisa tambahin magnesium malate untuk masalah sendi-sendi otot, nyeri gitu ya kak. Magnesium yang untuk hipertensi pakainya magnesium taurat. Oke kak, untuk magnesium yang sifatnya untuk memperbaiki sistem saraf pusat kakak insomnia, anxiety, depresi, Alzheimer, demensia, stroke, kakak pakainya magnesium threonate. Magnesium threonate ini dia memiliki cara kerja di sistem pusat otak kita kak. Jadi dia bagus untuk teman-teman yang masalah dengan sistem saraf otak kakak. Oke ya kak, udah dicatat magnesium sitrat untuk yang batu ginjal sama untuk yang konstipasi. Magnesium untuk teman-teman yang kekurangan magnesium pada kasus obesitas, kanker, autoimun, pakainya magnesium glycinate. Untuk menjaga imunitas apa dong? Pakainya magnesium glycinate. Untuk teman-teman yang hipertensi, pakainya magnesium taurat. Untuk teman-teman yang ada masalah dengan sistem saraf otaknya, pakainya magnesium threonate. Untuk teman-teman yang nyeri-nyeri, pakainya magnesium malate. Catat ya kak, dok ulangin lagi fungsi zinc. Zinc untuk masalah reproduksi pria, prostat, testosteron, ejakulasi dini, kesuburan, pakainya zinc glycinate. Dok tulisin dong, buat apa? Cepet-cepet. Kak, aku kalau ngomong memang cepet-cepet, mohon maaf ya kak. Kakak langsung dicatat ya kak. Kak, zinc untuk reproduksi pakainya magnesium glycinate. Zinc untuk yang gatel-gatel pakainya zinc quercetin. Alergi kulit, zinc quercetin. Gatal-gatal, dermatitis, eksim, alergi di kulit, asma, bronkitis, pneumonia, TB paru, pakainya zinc quercetin. Oke kak? Untuk teman-teman yang lagi struggling sama masalah imunitas atau ingin menjaga kesehatan imunitas secara general, pakainya kalau mau murah zinc picolinate, itu di Atlas Domi Klinik hanya 100 berapa gitu ya kak. Tapi kalau lebih mau spesifik lagi, cara kerjanya pakainya zinc selenium copper. Zinc selenium copper 1 kapsul sudah makan. Untuk suplemen yang menjaga dom, kalau inflamasi minum vitaminnya apa saja? Kakak Yani Sahara, untuk inflamasi, kakak ada di Etalase Domi Klinik. Itu ada paket imunitas, terdiri dari vitamin D3K2, magnesium, sama zinc. Zincnya zinc selenium copper. Kak, inflamasi itu terlalu general ya kak. Inflamasi itu dalam hal ini, kakak inflamasinya di mana gitu? Oh, saya inflamasinya di kulit dom gitu. Oh ya udah, kakak bisa tambahin. Atau misalnya, oh saya inflamasinya di usus dom gitu. Tapi kalau secara general, kakak pakainya vitamin D3K2 20.000 IU, kemudian magnesium, kemudian zinc, selenium, copper, dan tambahannya adalah probiotik. Probiotik untuk yang spesifik untuk fight inflamasi adalah yang Lactobacillus reuteri, 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore ya kak. Kalau yang ini salah kak, 1 kapsul saat makan pagi dan sore ya kak. Kak, inflamasi itu bisa turun ketika kakak berpuasa. Kakak Pablo, zinc itu bisa dikonsumsi sebelum makan. Sebenarnya itu zinc itu malah bagus kalau kakak konsumsinya sebelum makan. Cuman ada teman-teman yang nggak cocok tuh sama zinc. Abis makan zinc perutnya pegal lah, kram lah gitu ya kak. Kalau kakak takut, karena kakak tipe-tipe yang nggak cocok, mendingan kakak konsumsi zincnya sesudah makan. Untuk di paket mana dong? Itu kak, di paket imunitas Domi Klinik. Kakak lihat ya, kakak kalau mau nyari suplemen nih ya kak di Domi Klinik ya kak, silakan sesuaikan dengan kebutuhan kakak ya. Dom, saya dibawakan magnesium oxide dari luar 500 mg, nggak boleh. Bukannya nggak boleh diminum sih Pak Obed. Kalau bapak mau minum ya nggak apa-apa, cuman tuh kalau ikan hadiah ya, kalau hadiah mah diminum aja. Tapi kalau bapak beli dengan uang sendiri mah sayang kalau beli magnesium oxide. Kakak yang fistula ani, kakak fistula ani ini juga tergantung sama kondisi usus kakak ya kak. Kalau jadi tuh fistula ani itu kayak ada terowongan, punten ya kak, ada ya. Makasih kakak Ida ya. Kakak yang mau cari suplemen silakan ke Domi Klinik ya kak. Di situ ada tim yang akan nanti membantu kakak. Jadi kakak ke tim Domi Klinik ya kak. Ini nama akunnya ya kak. Jadi kak kalau
misalnya fistula ani itu tergantung juga tuh dari usus kakak. Semakin pencernaan kakak kurang oke, makin gak oke fistula ani kakak. Itu mah sudah memang harga matinya seperti itu ya kak. Semakin kakak memperbaiki pencernaan kakak, balik lagi ya kak, jangan bosan-bosan ya kak. Junk food, ultra processed food, kak bapak obet boleh. Junk food, ultra processed food, makanan gula, tepung itu nggak bisa. Kalau kakak lagi inflamasi di bagian manapun, termasuk fistula ani itu nggak bisa. Teman-teman ya, kalau kalian lagi mengalami peradangan, entah peradangan dimanapun, inflamasi itu namanya peradangan ya. Jangan makan junk food, ultra processed food, makanan yang lagi hype sekarang itu tempura dan segala lalanya itu ya, tepung itu jangan banget loh teman-teman. Nggak bisa, itu adalah sumber peradangan. Kemudian kakak berolahraga lah. Dengan olahraga kita bisa produksi antioksidan ya kak. Kemudian kakak berpuasa. Puasa itu merupakan cara mudah, meriah, nggak pakai dana, kecuali pas buka puasa ya kak, tentunya pakai makanan dan pakai uang ya, untuk menurunkan peradangannya. Untuk membasmi inflamasi atau peradangan, sebenarnya minimal kakak puasa 18 jam per hari. 18 jam per hari itu kalau dikonversi jadi jam, kakak makan mulai jam 12 siang, berhenti makan di jam 6 sore. Jadi untuk mencegah terjadinya peningkatan peradangan, minimal kakak puasa 18 jam sehari. Kayaknya berat ya kak? Kak aku udah sering banget ya, puasa 24 jam tuh aku udah yang kayak, biasa gitu ya kak. Bisa, bismillah ya kak, dulu juga aku bakal gelagapan kalau aku disuruh IF, tapi sekarang karena terus-terusan dicoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, jadi aku puasa 24 jam tuh aku kayak udah biasa aja. Bukan kak aku IF, jadi di saat puasa tuh aku minum suplemen, aku minum air putih, boleh. Salah satu menurunkan peradangan adalah puasa. Jadi kakak yang untuk fistula ani, vitamin D3K2, magnesium, kemudian kakak pakai zincnya carnosine, 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore karena untuk pencernaan. Kemudian kakak probiotik ya kak. Kalau kakak tipe-tipe probiotik, kakak tipe-tipe yang dalam rangka fistula ani ini kakak banyak banget konsumsi obat-obatan, kakak pakainya probiotik Naturbel, 1 kapsul segera setelah makan dan 1 kapsul sebelum tidur ya kak. Kemudian oregano oil, kakak pakai oregano oil 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Silahkan dipertimbangkan ya kak. IF itu katanya bisa membuat badan stres dan menstruasi terganggu bahkan tidak teratur dong. Betul, kakak Devi ini aku udah buat VT-nya ya kak. Kakak Devi ini aku sudah buat VT-nya ya kak. Kak, ketika kita puasa, tubuh kita tuh stres. Kalau misalnya stres, tubuh kita stres, itu ya produksi dari hormonnya juga nggak efektif kak. Kakak, misalnya kakak lagi ada masalah gitu kan. Kakak masalah kerjaan kakak tuh numpuk gitu ya kan. Itu juga tubuh kakak stres. Dan akhirnya nanti bisa mengganggu siklus dari hormonalnya. Itu benar. Makanya tuh yang aku rekomendasikan teman-teman, perbaiki pola makannya dulu. Jadi tuh aku pakai skala prioritas ya kak. Perbaiki pola makan, suplemen, kemudian itu puasa dan olahraga gitu. Anggapan dom katanya IF bisa buat nggak mens, bener, tapi IF yang kayak mana dulu gitu. Saya tidak pernah puasa panjang, paling jam 14 jam, dan saya tidak datang sudah 4 bulan. Kakak Devi nih ya, kakak Devi aku pernah bahas VT ini cukup panjang ya, di 5 menitan ya kak untuk menjawab ini ya kak. Sebelum kakak melakukan puasa, kakak harus memperhatikan nutrisi dulu. Sebelum kakak melakukan puasa, kakak harus memperhatikan nutrisi dulu. Kakak harus tahu dulu mana yang buat kakak, mana makanan sehat, mana makanan yang tidak sehat. Misalnya, kata Domi untuk peradangan kakak harus ini nih, harus puasa panjang nih gitu ya. Itu benar karena akan mengaktifkan sistem autophagy kakak. Tapi sebelum menuju puasa panjang, kakak udah harus tahu dulu, kakak cut semua makanan junk food, ultra processed food, kakak nggak makan gula. Kemudian kakak udah konsumsi suplemen yang sesuai dengan kondisi kakak, minimal vitamin D3K2, kemudian magnesium, kemudian kakak konsumsi zinc, kemudian kakak konsumsi omega 3 untuk peradangan ya kak. Setelah kakak mantap, baru kakak belajar untuk puasa. Terus jangan pernah puasa langsung panjang 18 jam, itu nggak boleh ya kak. Aku nggak pernah membolehkan pasien aku tiba-tiba langsung puasa panjang. Harus adaptasi dulu, misalnya dari 12-12. Kakak makan jam 8 pagi, berhenti makan di jam 8 sore. Itu kan sebenarnya kan hal yang cukup mudah ya kak, 8 pagi sampai jam 8 sore gitu kan kak. Udah bisa dong, tanpa kelengan sama sekali, tanpa berdebar-debar, saya aman. Baru kakak naikin, panjangin. Kakak mulai makan di jam 8 pagi, berhenti makan di jam 6 sore. Kakak ngerasa yakin, gak ada gemeteran sama sekali, gak ada kelengan, baru kakak naikin bertahap durasi puasa kakak. Ketika kakak misalnya nih contoh, kakak puasa 14 jam, 14-10, oh my god dom, saya kelengan dom, saya pusing dom gitu. Berarti tubuh kakak belum toleransi, jangan dilanjutin. Turunin lagi puasa kakak, atau kakak tambahin proteinnya, atau kakak tambahin suplemennya gitu. Itu yang benar ya kakak. Aku tidak pernah merekomendasikan puasa panjang tanpa persiapan. Ingat, untuk beramal itu harus ada ilmu, untuk ilmu, kalau ada ilmu, itu juga harus ada beramal gitu ya kak. Jadi kakak mohon izin, kakak tahu dulu konsepnya, biar kakak tidak merasakan efek samping. Probiotik apa dok? Untuk anak autoimun 10 tahun, BB 50 kilo. Anak autoimun pakainya Lactobacillus reuteri kak. Kanker autoimun mah pakainya Lactobacillus reuteri ya kak, 1 kapsul 10 tahun ya kak. Makasih bapak obat 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Kak, kalau kakak mau puasa panjang lebih dari 20 jam, kakak harus banget konsumsi suplemen minimal 1, vitamin D3K2, magnesium, vitamin B kompleks, dan electrolyte. Kalau kakak mau puasa panjang, kakak harus terutama di atas 20 jam ya kak, kakak harus punya vitamin B kompleks, magnesium, vitamin D3, dan electrolyte. Kakak harus punya itu dulu. Kalau kakak cuma punya, ya aku apresiasi ya kak, kakak punya keinginan untuk puasa, tapi kakak
nutrisinya kurang oke, waktu buka puasa kakak makan yang tidak padat nutrisi. Gula, tepung, itu karbohidrat, memang itu makanan kak, tapi dia tidak padat nutrisi. Misal nih, waduh saya udah puasa panjang nih, boleh dong buka puasa saya pakai gorengan gitu ya waktu buka puasa ya kak, boleh dong saya puasa bukanya pakai cendol gitu ya kak. Memang itu makanan ya kak, itu memang benar makanan, tapi tidak padat nutrisi. Nah, kakak harus buka puasa yang padat nutrisi biar tidak terjadi gangguan hormonal. Buka puasa kakak cakep, pakai protein hewani, kakak pakai lemak, kakak pakai serat dengan sedikit karbo, tidak sama sekali ada gula. Itu baru padat nutrisi. Sesungguhnya kalau kakak sudah mencukupi nutrisi kakak, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Yang salah itu adalah kakak semangat puasa, tapi kakak bukannya tidak padat nutrisi. Begitu. Dom, apakah benar IF nggak boleh untuk kanker tertentu? Enggak lah kak, aku nggak setuju sama ini ya kak. Segala jenis kanker itu boleh IF. Terus dengan catatan pasiennya sudah bisa adaptasi. Kalau pasiennya lagi kemoterapi, kemudian tuh apakah yang lagi muntah-muntah karena akibat kemoterapi, kemudian tuh pasiennya lagi benar-benar malnutrisi gitu ya kak, itu belum, jangan dulu puasa panjang. Perbaiki dulu nutrisinya. Setelah nutrisi cukup baru mulai puasa panjang gitu ya teman-teman. Kakak Mi, Dom, apakah 3 bulan harus ganti jenis probiotik biar kumannya baiknya ganti? Ada pendapat seperti itu, aku sih juga setuju ya kak, tapi nggak sependek 3 bulan kak, 6 bulan boleh. Kalau kakak puasa panjang nih ya kak, aku kan sehari-hari tuh aku puasa 24 jam. Aku tuh sehari makan 1 kali ya kak, 22 jam, 2 jam. Jadi aku makan kadang-kadang aku makannya itu cuma 1 jam, habis itu udah nggak makan lagi. Tapi yang buat aku kuat, kayak sekarang ngomong panjang, karena tuh aku IF, di saat jam puasa, aku tetap konsumsi suplemen, tetap konsumsi minum air putih kak, gitu. Jadi tuh, walaupun aku puasa nih dari 24 jam, aku lagi puasa 24 jam. Waktu paginya aku minum vitamin D3, kemudian waktu siangnya tuh aku udah minum vitamin B kompleks, minum air putihnya cukup gitu. Jadi itu ringan gitu. Yang salah itu adalah kakak cuma puasa tapi tanpa ada pendamping makanan nutrisi yang lain gitu. Habis makan selalu BAB, minum apa probiotik dulu kakak? Dom, rekomendasi probiotik ramah kantong dom, maklum pensiunan. Kakak, mudah-mudahan kakak, bapak yang pensiunan, ibu yang pensiunan selalu dilimpahkan rezeki ya. Itulah susahnya ya Bu ya, karena tuh memang aku akui ya probiotik itu mahal. Jadi tuh aku memang tidak berani untuk bilang probiotik itu seumur hidup, tergantung. Kalau kakak ada dana ya mau panjang konsumsinya silahkan, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Yang penting jaga pola makan, kan itu terus yang aku bolak-balik tuh ya. Memang tapi kalau vitamin D3, K2, magnesium mah kayaknya harus jangka panjang seumur hidup. Baik, makanya kita akan bicara tentang probiotik ya. Kak, Bu, Pak, kalau Ibu, Bapak, Kakak di sini lihat di Etalasodomi Klinik itu probiotiknya ada banyak. Probiotik yang untuk kesehatan teman-teman kanker, autoimun, dan jantung pakainya adalah probiotik Lactobacillus reuteri. Probiotik Lactobacillus reuteri 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Cakep. Probiotik yang untuk teman-teman gastritis pakainya yang ungu. Probiotik teman-teman gastritis pakainya yang ungu. Kok teman-temannya turun ya? Probiotik untuk teman-teman yang gastritis pakainya yang ungu. Probiotik untuk teman-teman yang GERD pakainya yang biru. Teman-teman probiotik untuk asma. Untuk asma nanti ya sih ya. Untuk teman-teman yang gastritis pakainya yang ungu, teman-teman yang ada GERD pakainya yang biru. Gimana dong kalau kebalik gitu? Tidak semua kasus. Tapi kalau misalnya ada kasus tertentu di mana tuh teman-teman yang gastritis waktu konsumsi si yang warna biru itu ngerasa perutnya nggak nyaman. Karena di dalam yang biru itu ada ekstrak pineapple dan polifenol. Khawatirnya daripada meningkatkan resiko, mana lagi mahal, kakak belinya yang sesuai dengan teori dulu ya kak. Probiotik yang gastritis ungu, probiotik yang untuk biru ini adalah yang untuk GERD. Lihat kakak, tulisannya 50 billion ya kak. Untuk mendapatkan dosis terapi dari sebuah probiotik, itu kakak membutuhkan minimal 50 billion. Kalau cuma 10, 20 mah kurang. Atau kakaknya kakak minimal pakainya 50 billion. Kakak udah dipegang, udah catat ya, ungu gastritis, biru GERD. Ada lagi namanya probiotik Naturbel, 200 billion. Probiotik ini kenapa tinggi banget tuh dong billionnya, keracunan nggak? Kan biasa gitu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang lagi konsumsi obat medis dalam jangka waktu panjang, misalnya kalian lagi konsumsi obat diabetes kakak ya, kemudian kakak konsumsi obat hipertensi, kakak konsumsi obat TBC paru, kakak orangnya suka bolak-balik sedikit sakit kepala, minum lagi obat nyeri gitu. Kakak yang memiliki resiko riwayat panjang sebelumnya konsumsi probiotik, salah kan? Maaf. Kakak yang sebelumnya memiliki riwayat panjang konsumsi obat-obatan medis dan herbal-herbal, kakak probiotik yang dianjurkan adalah probiotik minimal dengan kekuatan 200 billion. 1 kapsul saat makan pagi. Kalau yang ini 1 kapsul segera setelah makan pagi dan sore. Mah dan gastritis sama ya. Vitamin probiotiknya 1 kapsul segera setelah makan pagi dan sore. Terus sebentar kak. Terus untuk probiotik yang spesifik untuk teman-teman yang jantung, teman-teman yang kanker, autoimun, pakainya probiotik yang dari Lactobacillus reuteri. Silakan disesuaikan dengan kalian maunya yang mana ya, sesuai dengan kondisi kalian yang mana gitu ya kak. Dom, saya nggak punya uang sama sekali, probiotik itu terlalu mahal, saya harus ngapain dom gitu. Kalau misalnya kakak di sini yang lagi nggak ada badannya,
Kakak ada probiotik, ada prebiotik, ada postbiotik ya kak. Probiotik itu banyak brand yang seperti ini, itu ada post, pre, dan ada pro, pre, dan postbiotik. Kalau misalnya kakak bener-bener budgetnya lagi terbatas banget, kakak belum mampu untuk beli probiotik dalam suplemen, kakak bisa mengganti probiotik menjadi makanan berfermentasi. Semua yang cuka apel, cuka lemon, cuka mengkudu, segala cuka-cukaan itu mengandung prebiotik. Pre ya kak, bukan pro ya. Mungkin probiotiknya ada tapi dikit gitu ya kak, lebih banyak ke prebiotik. Kimchi, sauerkraut, kefir, yogurt yang plain nggak ada sugarnya itu prebiotik. Kakak bisa mengganti dengan produk-produk yang berfermentasi. Jadi ada jalan menuju Roma ya kak. Jadi kalau nggak ada budget kakak bisa pakai teori itu. Yang penting kakak konsumsi makanan yang berfermentasi, jangan makan junk food, ultra proses, berpuasalah. Begitu ya kak. Cara minum probiotiknya untuk gimana dong? 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul 1 jam sebelum tidur. Kalau kakak sulit BAB, pakai probiotiknya yang ini ya kak, Naturbel. Tapi aku nggak janji ya kak, setelah kakak konsumsi ini langsung lancar, itu nggak janji ya kak. Karena aku jelasin tadi, untuk susah BAB itu terdiri dari banyak komponen gitu ya kak. Dom, gimana caranya bisa IF tapi nggak mengganggu haid? Semenjak IF haid jadi lebih sedikit. Kakak pastikan dulu, kakak nggak lagi makan makanan junk food, ultra processed food, makanan yang basisnya tepung terlalu berlebihan. Kalau bisa cut, gula, kemudian kecukupan air putih, manajemen stres, cukup tidur. Kakak itu dulu yang kakak pegang. Jangan-jangan bukan karena IF-nya, tapi karena faktor lain yang masih mempengaruhi siklus menstruasi kakak, gitu. Kakak udah pegang itu dulu, baru kakak belajar IF pelan-pelan. Kemudian, 14 jam, oh my god, gara-gara IF 14 jam, saya kayaknya masih men saya terganggu nih. Berarti kakak belum toleransi. Turunin lagi jadwalnya, gitu. Jadi itu tuh kita gak usah buru-buru ya, kak. Kita mah manusia punya langkahnya masing-masing ya, kak. Jadi kakak bertahap aja, gitu. Oke, tadi ada yang bertanya, Teh Yesi, untuk asma ya. Teman-teman yang asma, Dom tanggal 26 Men sampai sekarang belum berhenti. Miom sudah tidak makan nasi dok dan junk food, izin solusinya dok. Kakak Gemini yang pertama, ini kakak konsultasi dulu ya ke dokter spesialis objinnya. Karena kakak nggak berhenti-berhenti, khawatirnya nanti HB kakak rendah ya. Takutnya HB kakak rendah. Kalau teman-teman ada perdarahan nggak berhenti-berhenti nih kayak kakak Gemini ya, langsung berobat ke penyakit ke objinnya, atau minimal kakak cek HB. Takutnya kalau darah yang nggak berhenti nanti hemoglobin kakak bisa rendah, nanti kakak lemas kaliangan gitu ya kak. Kakak Gemini, dari aku boleh kakak mempertimbangkan, udah pasti ya kak, vitamin D3K2, magnesium, zinc untuk semua peradangan. Tambahannya adalah DIM 1 kapsul sudah makan pagi dan sore, dan iodin. DIM 1 kapsul sudah makan pagi dan sore, dan iodin. Kak, DIM dan kombinasi iodin itu bukan sesuatu yang dapat memberhentikan darah kakak. Kalau mau berhenti darahnya itu tergantung dari kondisi patologis kakak ya kak ya. Jadi itu tergantung multifaktorial. Mungkin kakak perlu ke dokter SPOG untuk diberikan obat anti perdarahan. Nah, suplemen itu untuk meregulasi agar besoknya siklus kakak itu lancar atau teratur gitu ya kak. Jadi kakak silakan konsultasi ke dokter SPOG-nya. Dari sisi aku tambahannya vitaminnya D3, K2, magnesium, zinc, DIM 1 kapsul sudah makan pagi dan sore, dan iodin 1 kapsul sudah makan. Penderita empedu butuh probiotik nggak dong? Perlu kakak. Kakak sehat walafiat, kalau kakak ada dana mau konsumsi probiotik mah juga cakep atau kakak ya. Sekarang kita bahas vitamin D3 ya. Sama-sama. Sekarang kita bahas vitamin D3. Kak, vitamin D3 itu ada 2 sediaan, brand apapun ya Kak. Vitamin D3 itu ada 2 sediaan, brand apapun. Ada vitamin D3 yang bentuknya kapsul, yang ada tulisan vegetarian, itu mah kapsul ya Kak. Ada lagi vitamin D3 yang bentuknya soft gel. Bedanya apa dong? Soft gel dan kapsul itu sama-sama dosisnya sama. Kita bahas dulu dong perbedaannya. Ya, produk yang dari Future Biotic sama Naturbel itu sama-sama 10.000 IU. Perbedaannya adalah dari tingkat penyerapan. Di beberapa teori itu menyebutkan kalau yang soft gel itu lebih oke penyerapannya daripada si kapsul. Cuman soft gel itu mengandung tree-nuts. Ada teman-teman yang sedikit sensitif sama tree-nuts ya kak. Jadi itu kayak alergi sama kacang gitu ya kak. Kalau kakak tipe-tipe yang sensitif, kakak pilihnya yang kapsul aja karena dia basisnya vegetarian. Kakak pilih yang kapsul aja. Jadi itu tingkat keamanannya lebih tinggi. Kakak sesuaikan sama kondisi kakak mau yang mana. Semua brand, kakak mau pakai micro ingredient, mau pakai Bronson, walaupun aku nggak punya, semua brand itu pada dasarnya tuh sama. Cuman sayangnya edukasinya itu tuh belum menyeluruh. Jadi kadang-kadang ada yang, Dom saya kok, makasih kakak Elsa ya, saya minum vitamin D3 yang Naturbel atau merek micro ingredient kok jadi kembung ya, begah Dom. Itu kemungkinan kakak ada alergi tapi kakak nggak tahu gitu. Tapi ada juga teman-teman yang, Dom kayaknya saya lebih cocok pakai Naturbel deh, atau saya lebih cocok pakai merek Future Biotic. Itu sesuaikan dengan kondisi kakak ya kak. Jadi tuh dari sisi aku adalah kita harus tahu badan kita yang punya badan kita harus tahu gitu ya kak. Itu untuk vitamin D3. Dosis di atas 18 tahun dari aku adalah 10.000 IU. Magnesium kak, kalau misalnya kakak sehat, walafiat, cakep, nggak ada keluhan sama sekali sedikit pun. Kacamatanya turun ya. Kalau kakak sehat, walafiat sama sekali, nggak ada keluhan sama sekali sedikit pun. D3K2 buat orang sehat nggak apa-apa. Kak, kalau aku boleh mewajibkan suplemen ya kak. Di antara seratusan suplemen yang aku hanya wajibkan vitamin D3K2 dan magnesium. Udah, itu aja yang aku wajibkan. Kakak mau ada duit lebih, tambahin zinc, omega 3, vitamin B kompleks, itu boleh. Tapi kalau kakak lagi nggak ada budget, aku disuruh milih 2 suplemen yang aku wajibkan, hanya vitamin D3K2 dan magnesium. Sehat, walafiat, cakep, kakak juga konsumsi vitamin D3. Masih rasanya kakak Ida ya. Kenapa dong? Itu buat investasi kakak, buat investasi. Kak, vitamin D3K2 dan magnesium yang kakak konsumsi sekarang merupakan investasi kakak nanti di 10 tahun ke depan.
Kalau kakak udah nyampe 10 tahun ke depan, kakak akhirnya, aduh kok saya nggak konsumsi suplemen ya, nanti kakak nyesel. Jadi kalau kakak ada dana lebih daripada kakak beli seblak, daripada kakak beli tempura, mendingan kakak simpen uangnya, beli vitamin D3, K2, dan magnesium. Percayalah, kak, tingkat kejadian dari autoimun, tingkat kejadian dari penyakit kanker, global ya kak, secara dunia, dan di Indonesia itu meningkat tajam. Karena pola makannya nggak oke, kemudian kita nggak bagus, banyak banget serbuan dari banyak-banyak marketing makanan gitu ya. Karena tambahannya adalah vitamin D3, K2, dan magnesium. Sekarang untuk asma ya kak. Oh iya deh, aku jelasin dulu magnesium ya. Sebentar ya teh, kita jelasin dulu magnesium. Untuk teman-teman yang sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, hanya ingin menjaga kesehatan saja. Kakak sehat walafiat, kakak cakep, nggak obesitas, nggak overweight, kakak berat badan normal, tekanan darah kakak bagus. Pokoknya intinya tuh kakak sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali. Magnesium yang aku anjurkan adalah dari Naturbell atau dari Deal. Magnesiumnya Naturbell atau dari Deal. Mbak, tolong cariin sih mbak, di tumpukan itu ada zinc, selenium. Di situ tuh mbak, di situ. Oh, zinc, selenium. Nah, mbak buka aja, pelan-pelan. Kak, kalau misalnya cakep dari tadi ya, aja mbak. Kak, kalau misalnya kakak sehat walafiat, cakep, nggak ada keluhan sedikit pun sama sekali ya kak, kakak pakainya magnesium 2 ini. Bedanya apa dong? Ini dietary, ini vegetarian. Jadi ini masih mengandung gelatin, ini benar-benar blast, nggak ada gelatin. Dia vegetarian gitu ya kak. Kalau misalnya kakak cari dong yang lebih mana yang bagus penyerapannya, yang dietary lebih bagus, tapi vegetarian itu lebih aman. Jadi kalau kakak konsumsi, kakak yang sehat walafiat nggak ada keluhan sama sekali, kakak konsumsi antara dua ini, mau Naturbell atau mau si mana kak, si Deal. Nah sebentar, Naturbell atau Deal. Kalau yang ini ada gelatinnya, untuk dietary, yang ini adalah yang vegan. Jadi dia tidak mengandung gelatin, tapi dia mengandung selulosa. Vegetarian Naturbell itu sudah halal ya kak. Kakak sehat walafiat hanya konsumsi magnesium 1 kapsul sebelum tidur aja, udah. 1 kapsul doang, udah, nggak konsumsi lain-lain. Oke ya kak? Nah di etalase Domi Clinic, itu ada 2 magnesium dealnya. Satu yang hanya ingin menjaga sistem imunitas, satunya lagi yang ada tulisan maksimum strength. Untuk yang maksimum strength, ini cara konsumsinya 3 kapsul per hari. 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Gelatinnya halal kak. 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Magnesium deal, ini ada 2 ya kak. Satu yang biasa aja, satu ada yang maksimum strength. Untuk kakak yang kekurangan magnesium, kondisi hipertensi, kondisi autoimun, kanker, obesitas, diabetes, pakainya magnesium glycinate yang maksimum strength. Oke ya kak, ini walaupun sama-sama menjanjikan 500 mg, tapi yang magnesium ini, yang untuk menjaga imunitas, dia tidak full magnesium 500 mg. Tapi magnesium glycinate-nya hanya 21% aja. Jadi untuk teman-teman yang sehat tanpa ada keluhan, pakainya magnesium glycinate biasa. Yang ada keluhan, pakainya magnesium dari yang maksimum strength. Magnesium maksimum strength, kakak probiotik Reutri kapan minumnya? Saat makan kakak, di tengah-tengah makan. Kok melorot terus dong? Ada aja Papa Tio. Untuk magnesium maksimum strength itu diperuntukkan untuk laki-laki, berapapun berat badannya, yang penting kakak laki-laki, berapapun berat badannya. Dan untuk perempuan yang ada keluhan dengan berat badan lebih dari 60 kilo. Perempuan berat badan 60 kilo, di atas 60 kilo, dan untuk laki-laki berapapun berat badannya, yang penting usianya di atas 18 tahun, dan mengalami kekurangan vitamin, kekurangan magnesium, anxiety, GERD, obesitas, diabetes, prediabetes, itu pakainya maksimum strength. Sudah kakak, udah ya. Untuk dom saya perempuan dom, tapi berat badan saya mah berat badan model dom, saya mah cuma 56 kilo, itu saya pakai magnesiumnya apa? Aku akan tanya, kakak sehat walafiat nggak? Oh saya mah sehat dom, oke. Kalau misalnya kakak sehat, walaupun berat badan kakak kurang dari 60 kilo, kakak pakainya magnesium yang glycinate 1 kapsul ini. Tapi saya mah ada masalah kali dom, saya mah ada diabetes gitu, berat badan saya 56 kilo, saya ada diabetes gitu. Kakak pakainya antara dua, magnesium yang Dr. Best atau magnesium yang Solaray. Dr. Best atau Solaray. Untuk Dr. Best atau Solaray, itu perbedaannya kak. Kalau yang Dr. Best itu 400 mg setara dengan 4 tablet. Kalau yang Solaray 350 mg setara dengan 4 kapsul. Jadi kakak terserah mau milih yang Dr. Best atau Solaray. Untuk kakak berat badannya kurang dari 60 kilo dengan ada keluhan. Buat kanker yang mana dom? Buat kanker pakainya magnesium glycinate yang maksimum strength. Gitu ya kak. Dom saya ada keluhan, saya udah terlanjur dom beli magnesiumnya yang jenis lain. Kak sebenarnya kalau kakak udah terlanjur beli ya nggak apa-apa, dikonsumsi aja terus magnesiumnya. Cuman aku tuh lagi menjelaskan secara lebih detail agar kakak worth it. Apa yang kakak beli itu sesuai dengan kondisi kakak dan lebih efektif gitu ya kak. Jadi tuh aku seneng tuh kalau kakak tuh dapat sesuatu yang kakak memang layak dapatkan. Tapi kalau kakak udah ngeluarin uang untuk sesuatu yang kurang cocok kan sayang gitu ya kak. Begitu ya adik-adik kakak-kakak di sini, silakan untuk dipertimbangkan. Dok, omega 3 fish oil, krill oil bagus mana? Kalau krill oil, bagus krill oil kakak lebih mahal soalnya harganya. Kalau krill oil tuh dia ada kandungan aksasantinnya. Ya kakak, selain omega 3 dia juga ada aksasantinnya kakak untuk krill oil dan krill oil sendiri. Kalau kakak ada dana lebih, kakak pakai krill oil lebih oke. Dok, anak saya umur 14 tahun,
MCV dan MCH-nya rendah, baiknya minum vitamin apa? Kebetulan anak saya ada sakit GERD. Untuk kasus seperti ini, aku biasa merekomendasikan grass-fed liver. Cuman kakak mulia, untuk teman-teman yang sakit GERD, kadang-kadang agak susah mencerna suplemen yang berbahan dasar protein. Grass-fed liver itu bahan dasarnya itu protein. Kayak agak kembung gitu kalau habis konsumsi suplemen yang dasarnya protein. Maka tuh kalau teman-teman GERD, kalian lagi GERD, ingat ya, GERD ya. Kalau teman-teman lagi GERD, karena gastritis GERD radang usus itu beda ya. Jadi sama-samain tuh, Neng. GERD ya. GERD itu kadang-kadang agak sulit mencerna protein. Jadi kalau teman-teman GERD lagi konsumsi kolagen, kok jadi agak begah ya dong. Teman-teman GERD liver kok jadi begah ya dong. Memang seperti itu. Kalau kakak mulia, anaknya diselesain dulu GERD-nya, kalau udah kelar GERD-nya baru maintenance untuk konsumsi grass-fed liver. Itu mah bagus, atau grass-fed liver itu merupakan sumber nutrisi. Oke, untuk teman-teman yang ngerasa, aduh dong, saya mah orang kantor, saya pagi-pagi udah di jalan, pulang malam, makan nggak oke, protein saya mah lupa. Kakak bisa konsumsi suplemen yang berbahan dasar protein, gitu. Bukan whey protein ya, Kak. Kalau whey protein itu kan terdiri dari alergen. Dia terdiri dari alergen. Tapi kalau bener-bener kakak mau cari protein itu yang full protein tanpa alergen. Dok, vitamin D yang bagus apa? Bingung mau cek. Lah tadi kakak bro, aku udah jelasin kakak bro, kakak konsumsi vitamin D3 tuh ada 2. Kakak mau yang soft gel atau mau yang kapsul. Kalau yang soft gel itu untuk kalau kakak yakin gak ada keluhan alergi kacang sama sekali, pakai yang soft gel. Kalau kakak nggak yakin, pakainya yang kapsul. Dom, kemarin sempat beli Solaray, apa bisa buat gastritis? Kak, kalau kakak baca ya kak, di dalam Solaray, ini kakak baca nih serving size-nya, ini ada black pepper-nya. Kenapa brand Solaray itu menggabungkan black pepper dengan magnesium? Karena magnesium itu akan lebih cepat kita serap kalau ada black pepper-nya. Jadi itulah tujuannya Solaray. Sebenarnya tidak semua kasus ya kak. Kadang-kadang ada teman-teman yang gastritis itu minum Solaray karena ada black pepper-nya jadi perih perutnya. Tapi nggak semua kasus. Jadi tuh kakak coba dulu, kan kakak udah beli kan kak. Kakak coba dulu. Kak, aku bukan bermaksud buat kakak coba-coba ya kak. Tapi karena ini udah kebeli produknya, sayang atuh kakak kalau nggak diminum. Kakak bisa coba-coba dulu Solaraynya. Kakak naikin kan Solaray itu kan dosisnya 4 kapsul per hari kan kak. Kakak tester dulu nih gengs. Kakak coba dulu 2 kapsul. Oh aman dong. Kakak cobain 3 kapsul. Aman dong. Kakak cobain 4 kapsul gitu. Kalau kakak pas lagi ngetes itu kakak ada ngerasa nyeri ulu hati, perut perih, mungkin kakak tidak toleransi sama si black peppernya gitu ya kak. Sedang pengobatan TB konsumsi vitamin apa? Untuk teman-teman TBC paru, asma, bronkoponia, PPOK, bronkitis, abses paru, ayo sini ngumpul anak-anak. Teman-teman, paru-paru itu pasti membutuhkan regulasi dari vitamin D3. Ingat waktu zaman kita COVID, Papa Tio kami turun lagi, waktu zaman kita COVID, kayaknya muka aku lagi berminyak nih. Ingat waktu zaman kita COVID, di mana vitamin D3 itu lagi gencar-gencarnya terkenal. Dulu kan kita, apa itu vitamin D3 gitu ya. Vitamin D3 mah ada di matahari kali, cuma gitu doang kan pengetahuan kita. Tapi begitu COVID, banyak sekali edukasi yang menyarankan untuk konsumsi vitamin D3. Kenapa? Karena semua gangguan di paru-paru yang melibatkan sistem imunitas kita lemah, itu selalu mengalami kekurangan vitamin D3. Kakak Muhammad, cuka apel bagus dom untuk kakak Muhammad nih, kakak follow aku nggak sih kak? Kak, cuka apel nggak boleh dikonsumsi untuk pasien mah. Yang boleh konsumsi cuka apel itu pasien GERD kakak. Kak, cuka apel nggak boleh konsumsi mah. Si mah kan kebalik hampiran kak. Mah nggak boleh konsumsi cuka apel. Haram hukumnya kak. Haram kak. Sama kayak nggak sholat. Udah pada sholat zuhur belum? Sholat zuhur ya teman-teman aku nggak sholat. Kak, sama kayak kita ini kak. Sama kayak kita menegakkan sholat nggak boleh kak. Mah nggak boleh konsumsi cuka apel. Yang boleh konsumsi cuka apel itu adalah asam lambung atau GERD. Di masyarakat kita itu suka overlapping nih. Mah GERD gitu ya. Beda kak, beda. Dok, tolong buat video resume keluhan dan solusi di live biar nggak lupa ditanya berkali-kali. Iya ya kakak, terus aku ada asisten gitu kakak ya. Kakak Muhammad, mah kagak boleh konsumsi cuka apel nak. Mah itu tandanya nyeri ulu hati, perut perih, tersutuk-tusuk, kepanas-panas, kakak kayak kebaret-baret, pulur kakak. Itu kakak nggak boleh konsumsi cuka apel. Nanti kakak makin perih atau kakak apa keluhannya. Tapi kalau keluhan kakak GERD, contoh keluhan GERD nih ya, dada kakak berat. Kakak narik nafas tuh kayaknya ada yang ngeganjel, punggung kakak berat. Kakak tenggorokan kakak ada yang cekek-cekek. Kemudian tuh kayak ada batu besar di tenggorokan kakak. Kakak nelan makanan susah banget untuk turun. Itu baru GERD. Silahkan kakak konsumsi cuka apel. Ya kak, kakak jangan kebalik atau kakaknya bahaya. Aku mau bahas tentang ini dulu dong, paru-paru dulu dong, kakak, paru-paru dong. Kak, untuk teman-teman yang paru-paru, silakan untuk mempertimbangkan vitamin D3. Jadi D3 dan magnesium strength boleh, kadang boleh. Kakak bro, silakan lanjut. Gak masalah kakak, magnesium strength-nya 3 kapsul ya kak. Teman-teman yang kalian ada bermasalah dengan paru-paru, itu pasti kekurangan vitamin D3, termasuk asma ya. Vitamin D3 untuk anak usia 18 tahun, kebutuhannya 10.000 IU. Keluhannya bisa terus-terusan naik sesuai dengan kondisi kakak. Kakak, aku pernah punya pasien abses paru, itu kayak ada punten produksi kayak nanah lah gitu ya kan di paru-parunya secara sederhananya gitu ya kak.
Kakak memang dosisnya seperti itu kakak bro. Kak, untuk semua paru waktu aku lagi covid berat itu konsumsi vitamin D3 30.000 sampai 50.000 IU itu memang sesuatu yang biasa kalau kakak punya kondisi paru. Begitu juga dengan asma. Kalau kakak takut, kakak bisa coba dulu di 10.000 IU. Kakak ngerasa nggak nyaman, efektif kakak naikin 20.000 IU, masih belum gong kakak naikin 30.000 IU. Kalau dari sisi aku seperti itu ya kak, vitamin D3 itu penting banget ya kak untuk kesehatan paru-paru kita. Kemudian karena kakak konsumsi vitamin D3 di atas 10.000 IU, tentu aja kakak membutuhkan magnesium. Magnesium kakak sesuaiin tadi dengan teorinya. Yang mana dom? Karena kakak ada keluhan, berarti kakak magnesiumnya antara 2. Antara dokter best, kalau kakak antara dokter best. Kebiasaan nggak bagus, abis ngaruh langsung lupa. Kalau kakak berat badannya kurang dari 60 kilo, pakai magnesium dokter best atau Solaray. Kakak lebih dari 60 kilo, kakak pakainya si magnesium maksimum strength. Oke kakak ya, oke dong, oke ya. Kemudian zinc. Zinc itu sangat dibutuhkan untuk teman-teman yang alergi. Asma, PPOK, TBC paru, bronkitis, bronkopneumonia, itu ada kontribusi dari alerginya ya kak. Jadi kakak pakainya si zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kakak ingat, di dalam produk ini mengandung vitamin C. Berarti teman-teman yang punya mah, misalnya dom saya punya asma, saya juga punya mah, kakak belum boleh atau kakak konsumsi produk ini karena dia mengandung vitamin C. Vitamin C pada beberapa kondisi pasien tertentu itu dapat meningkatkan nyeri ulu hati. Jadi kalau kakak ada asma dan gastritis, sembuhin dulu gastritisnya, baru boleh konsumsi zinc quercetin ini. Tapi kalau kakak nggak ada masalah gaskan kak, langsung konsumsi zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kemudian untuk semua kondisi alergi, entah itu kalian asma, bronkitis, dermatitis, eksim, alergi makanan, alergi dingin, bersin-bersin, konjungtivitis, semua kondisi alergi itu wajib hukumnya konsumsi probiotik kakak. Semua kondisi alergi wajib hukumnya konsumsi probiotik. Probiotik yang aku rekomendasikan adalah untuk alergi ya kak. Probiotik dari Naturbell 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kenapa probiotik penting dalam kondisi alergi? Alergi itu merupakan arti dari lemahnya sistem imunitas kita. Oke kakak tanya sih, alergi merupakan lemahnya sistem imunitas kita. Ketika kalian kena alergi, itu pasti sistem imunitas kalian itu terganggu. Yang memegang peranan penting terhadap imunitas kita apa? Otak? Salah, bukan. Yang memegang peranan penting terhadap sistem imunitas kita adalah jantung? Salah. Paru-paru? Makin salah. Yang paling penting memegang sistem imunitas kita adalah usus. Paru-paru, jantung, otak memang dia memiliki kontribusi ya kak. Tapi yang paling penting adalah usus, dan betul kakak Rahma di mikrobioma dalam usus kita. Mikrobioma itu menjaga sistem imunitas kita. Mikrobioma itu ada dari rambut sampai ujung kuku. Tapi mikrobioma yang khusus menjaga imunitas ada di dalam usus. Kalau kakak alergi, udah pasti mikrobioma dalam tubuh kakak terganggu. Dia menjadi dysbiosis. Alergi yang kelamaan dapat mengakibatkan dysbiosis. Dysbiosis yang kelamaan dapat mengakibatkan leaky gut. Leaky gut yang kelamaan jadi apa kak? Autoimun. Autoimun bisa merupakan gerbang dari terjadinya kanker juga, karena kanker bagian dari autoimun ya kak. Kakak-kakak yang autoimun, punten ya kakak, wah Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin ya kak, tiba-tiba dalam sekejap ngasih langsung autoimun kanker, itu gak mungkin. Pasti ada tanda-tanda, tapi mungkin kakak gak menyadari tanda-tandanya gitu kan kak. Kakak ada tanda-tanda misalnya, kakak kayaknya makan kok, dulu saya kalau makan ini aman ya, kok sekarang saya makan ini kok kembung, begah, kelayangan gitu ya. Dulu tuh kayaknya badan saya fit loh, tapi kok sekarang saya mudah sakit ya, terjadi penurunan berat badan ya gitu. Pasti dikasih tanda-tanda, dan itu merupakan bersin usus betul, dan itu merupakan usus, mikrobioma, gut microbiome itu merupakan sesuatu hal yang penting dalam imunitas kita. Jadi kalau kalian alergi, biduran, alergi, ketombean, kakak harus konsumsi probiotik. Apalagi kakak yang lagi menjalani pengobatan TBC. Ketika kalian konsumsi obat medis, apapun itu obat medisnya, entah kalian konsumsi obat TBC paru, hipertensi, diabetes, kakak konsumsi obat medis apalagi kak? Kakak konsumsi antivirus gitu ya kak, misalnya kakak lagi cancer gitu ya kak. Kakak harus banget konsumsi probiotik. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan konsumsi obat medis, entah itu antibiotik, dexamethasone, golongan steroid, itu dapat mengganggu komponen mikrobioma dalam usus kita. Jadi, kalau kakak lagi konsumsi obat medis, kakak wajib konsumsi probiotik. Terutama apalagi kalau konsumsi antibiotik. Teman-teman yang konsumsi antibiotik, konsumsilah probiotik. Kalian tahu, salah satu kondisi terbanyak yang endingnya terjadi autoimun karena dulu riwayatnya, pasiennya punya sejarah panjang konsumsi antibiotik bolak-balik. Balik lagi nih ya, ntar aku kalau kritik pemerintah aku diomelin lagi ya. Tapi ya memang bener lah, regulasi antibiotik di negara kita tuh lemah. Kakak ke apotik, saya sakit ini, oke, aku kasih Cefixim ya, aku kasih amoxicillin ya, gitu. Mah udah sering banget, gampang banget gitu. Jadi regulasinya itu tuh lemah ya kak. Memang di sini perlunya peran pemerintah. Aku udah puluhan pasien autoimun yang aku dapatkan karena riwayat panjang konsumsi antibiotik, nggak tanya dokter, konsumsi antibiotik sendiri, konsumsi obat-obatan pemutih, konsumsi suplemen kolagen, ekstrak-ekstrak itu, ada yang kena autoimun endingnya kakak. Jadi memang segala suplemen yang
ada karbo, ada alergennya, itu dapat merupakan sumber inflamasi. Kemudian kakak kalau konsumsi antibiotik itu dapat mengganggu mikrobioma kita. Kalau kakak pengen mikrobioma kakak bagus, konsumsilah probiotik. Kakak saya nggak ada uang dong buat konsumsi probiotik. Nggak apa-apa kakak jangan berkecil hati, kakak bisa konsumsi makanan berfermentasi. Cuka apel, cuka mengkudu, cuka lemon, cuka nanas, itu kan terjangkau insya Allah ya kak, mudah-mudahan ya kak. Kemudian kakak bisa konsumsi kefir, sauerkraut, kimchi, itu mah juga bisa terjangkau kak ya, begitu. Merdeka kak. Kakak Sakina, probiotik untuk anak 11 tahun, berat badannya 55 dong, sering biduran, ketombean, apa dong? Kakak untuk 11 tahun itu karena berat badannya 55 kilo ya kak, ini kita sudah mulai masuk ke dalam dewasa aja ya kak, kita pakai probiotik yang, kalau anak kakak yakin nggak ada pencernaan, pakai probiotik ungu biru, kalau ada pencernaan pakainya yang probiotik ungu ya kakak. 1 kapsul segera setelah sarapan, 1 kapsul sebelum tidur. Dok mau nanya kanker prostat minum suplemen apa? Pada kondisi prostat, entah itu kanker prostat atau pembesaran kelenjar prostat, kakak konsumsinya zinc glycinate. Zinc glycinate. Kalau lebih dari 60 kilo tapi sehat pakai K2 yang mana dong? Bebas. Kakak mau pakai yang Naturbel atau kakak mau pakai si kapsul mah bebas. Yang penting kalau kakak pakai Naturbel nggak ada alergi kacang, kalau nggak ada alergi kacang pakainya si Future Biotic. Kak, prostat ya. Sekarang kita bahas prostat lah. Yang pertama prostat. Untuk kondisi prostat, entah itu pembesaran prostat, entah itu mana sih tuh kakak ya si probiotiknya. Kakak ini kakak Sakina ya. Kalau kakak yang nggak yakin ini aja ya. Ini ya. Kakak ini ya kak. Kak untuk yang pembesaran prostat, kakak pakainya zinc glycinate. Untuk kanker prostat juga sama zinc glycinate. Untuk kanker tentu aja dan pembesaran prostat vitamin D3K2, magnesium, vitamin D3K2, magnesium sama zinc. Nah khususon untuk yang prostat pakainya zinc glycinate. Aku lagi nggak pegang, jadi pakainya zinc glycinate. Terus kakak cari sesuatu yang mengandung likopen. Likopen itu bagus kak untuk menurunkan kadar PSA, kemudian itu untuk pembesaran prostat kakak pakainya likopen ya kak. Antioksidan bagus ya kak, glutathione oke. Kalau aku antioksidan untuk kanker pembesaran prostat pakainya sih glutathione. Kak di etalase aku tuh ada 2 ya kak, ada glutathione kesehatan, ada glutathione kecantikan. Aku berusaha ngasih informasi itu detail ya kak. Kalau kakak tujuannya untuk kecantikan, pilih yang kecantikan karena dia banyak plus-plusnya, ada vitamin C-nya, ada hyaluronic acid-nya gitu ya kak. Tapi kalau kakak untuk kesehatan, kakak pakai yang glutathione kesehatan gitu ya kak. Kanker prostat perlu antioksidan ya kak ya. Jadi kalau cowok-cowok minum glutathione ya nggak apa-apa. Bukan, glutathione tidak tercipta hanya untuk perempuan ya kakak gitu. Jadi itu D3K2 magnesium methylfolate konsumsi bersamaan bisa dok. Kakak D3K2 kan larut dalam lemak loh. Jadi jangan digabungin si magnesium sama si vitamin D3 si magnesium methylfolate kan larut dalam air, boleh nah digabungin, tapi vitamin D3 jangan. Kak sebentar ya kak. Sepertinya mau hujan sebentar kak. Mana sih suami aku nih? Kak mohon maaf ya kak, bukan maksudnya nggak sopan ya kak. Cuman aku mau ngingetin suami aku dulu ya kak. D3K2 boleh minum untuk kanker prostat? Ya boleh atau kakak. Kak semua kanker itu pasti perlu D3K2. Kak ini dari pendapat aku ya kak, semua kanker itu perlu D3K2 minimal di 30.000 IU, ideal 50.000 IU. Kemudian magnesium, zincnya pakai zinc glycinate. Kemudian untuk kanker probiotiknya pakai yang mana kak? Probiotik Lactobacillus reuteri 1 kapsul segera saat makan pagi dan sore dan antioksidan. Dom, kakak Ade, homocysteine jelasin dom, jelasin TMG dom. Kakak mau konsumsi TMG. Kak, jadi homocysteine itu protein yang dipecah di darah. Jadi kalau misalnya kakak terlalu banyak homocysteine itu artinya dapat mengakibatkan indikator dari terjadinya peradangan ya kak dalam tubuh kakak. Jadi tuh kalau TMG itu suplemen yang dia itu pada dasarnya itu juga ada komponen protein dan asam aminonya, dia juga bagus untuk menurunkan tuh peradangan. Tapi TMG itu aku taruh di skala prioritas nomor 3 ya kak. Untuk kondisi hipertensi, bukannya nggak bagus. Kalau kakak udah mencukupi kebutuhan nutrisi kakak, misalnya nih kakak homocysteine itu lagi nggak oke gitu ya kak, dan kan kalau homocysteine itu tuh abnormal itu dapat merupakan indikator resiko terjadinya stroke, kemudian gangguan pada jantung gitu ya kakak. Mungkin kakak concern di masalah ini, tapi sebelum kakak menuju ke TMG ya kakak harus perbaiki dulu komponen dasar kakak. Hipertensi itu terjadi karena satu, kakak kekurangan vitamin D3K2, magnesium, kakak kekurangan zinc, kakak kekurangan dari potasium. Satu lagi yang terbaru namanya nitric oxide. Sebelum kakak ke TMG, kakak perbaiki dulu nitric oxide kakak. Nitric oxide itu terdapat banyak di zinc. Zinc itu merupakan prekursor dari terjadinya produksi dari nitric oxide. Kalau nggak ada nitric oxide, kakak bakalan kaku terus tuh, stiffness terus pembuluh darah kakak. Kakak perlu sesuatu yang fleksibel untuk memperbaiki elasticity dari pembuluh darah kakak. Jadi sebelum kakak menuju ke TMG, aku nggak bilang ini nggak oke ya kak. Ini mah bagus, tapi nggak cuma jantung. TMG mah bisa ke hati, bisa ke organ jantung, tapi dia nggak spesifik di hipertensi. Kalau dari aku skala prioritas pertama vitamin D3K2, magnesium, kemudian potasium, kemudian tuh
Ingat kak, probiotik jantung juga perlu probiotik ya kakak ya. Apalagi kakak udah masalah dengan homocysteine. Terus kakak cari korelasi antara homocysteine sama metilfolat. Cari kak, sama vitamin B kompleks. Itu penting. Kalau kakak concern sama si homocysteine kakak. Kemudian antioksidannya adalah tocotrienol. Tocotrienol itu efektif sekali minimal di 50 mg kalau kakak mau memperbaiki ini. Terus natokinase, natosera itu juga bisa dipertimbangkan. Setelah kakak mempertimbangkan ini, tentu aja ya kak, semua akan sia-sia kalau kakak makan gula, junk food, ultra processed food, itu merokok mungkin akan sia-sia. Setelah kakak memenuhi semua ini, baru kakak konsumsi TMG gitu ya kak. Suplemen untuk anak usia 12 tahun sering pegal di kaki dan tangan, juga punya tukak lambung, apa dong? Kakak, anaknya 12 tahun kenapa sudah punya tukak lambung kakak? Kakak Tiwi, Lactobacillus reuteri itu saat makan pagi dan sore. Kakak Titi gimana sih spellingnya kakak Titiu? Saat makan pagi dan sore. Kak, ini ada pertanyaan probiotik woman etalase sama Kak, aku nggak tahu Bronson itu isinya apa karena aku nggak pakai produk Bronson, maaf ya kak. Kak, ini kakak bilang usia 12 tahun udah punya tukak lambung. Tukak lambung itu artinya itu tuh lambungnya itu luka kakak. Tukak itu luka ya kak. Aku mau komentar apa ya, aku buat VT tentang masalah pola makan, ibu-ibu pada ngomel-ngomel ya kakak ya. Aku tuh sedih ya, aku sih nggak masalah aku diomelin ya, tapi aku sedih sama mindsetnya orang Indonesia ini loh gitu. Kak, anak usia 12 tahun udah bisa tukak lambung, mungkin kakak perlu koreksi di pola makan anaknya ya kak. Aku lagi tidak bersuuzon ya, mungkin memang ada momen pola makannya oke, tapi juga mungkin ada pola makannya tidak oke. Jadi ya harus dilakukan regulasi semua terhadap pola makan. Tentu aja usia 12 tahun itu kan usia perkembangan, jadi banyak sekali membutuhkan nutrisi. Nah, itulah kenapa aku bukan mengkritisi ya, aku mengingatkan Pak Presiden, kalau misalnya mau memperbaiki nutrisi, juga harus ingat, anti nutrisi juga harus dihilangkan. Kalau misalnya anak kakak kasih, Dek, kamu makan ya, kan ibu-ibu bisa gitu ya, Dek, kamu makan, abis makan boleh Dek, kamu makan ciki gitu kan. Nah, saat makan nasi tuh kakak ngasih daging sama anak kakak, tapi nutrisi daging itu akan hilang 50% karena kakak masukin ciki di dalamnya. Maksud aku tuh gitu ya kak, ketika kakak memperbaiki nutrisi anak kakak, jangan hanya fokus apa yang sudah dia makan, tapi juga kakak fokus juga anti nutrisi apa juga yang sudah dia makan. Itu yang pertama. Kemudian kak, kita harus benar-benar terbelalak mata kita bahwa kejadian gagal ginjal itu pada anak-anak Indonesia itu sangat besar. Karena apalagi? Karena pola makannya yang kurang. Dari sisi aku nggak ada maksud ya kak untuk buat kakak makin sedih ya kak, tapi ya memang harus disadarkan ya kak, kalau pola makan anak Indonesia itu ya memang udah parah banget gitu ya kak, makanya banyak penyakit gitu. Jadi tuh yang pertama tuh probiotik kakak silakan mempertimbangkan probiotik untuk anak kakak ya, untuk tukak lambung. Yang kedua tuh zinc carnosine. Zinc itu bagus banget ya teman-teman, tapi zinc itu ada kemungkinan gak cocok. Semua zinc itu ada kemungkinan gak cocok. Tapi zinc itu bagus, walaupun dia ada kemungkinan gak cocok, aku tetap worth it kalian untuk mencoba. Jadi silahkan pertimbangkan untuk konsumsi zinc carnosine untuk anak kakak ya. Kakak tester dulu setengah kapsul, dibuka kapsulnya, diminum pakai air sebelum makan pagi dan sore. Setengah kapsul aman nih dom kayaknya anak saya. Naikin dosisnya 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Probiotik, kemudian enzim. Cari enzim ya kak, yang untuk anak ada kayak Kids Digest, itu di Domi Klinik ada tuh kakak konsumsi 1 kapsul, anaknya konsumsi 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Kemudian kakak bisa memberikan suplemen lain, seperti kakak mau memberikan DGL aloe untuk anaknya, itu juga boleh kak. Di paket Domi Klinik itu ada paket gastritis ya kak, itu juga tercipta untuk teman-teman yang tukak lambung. Silakan kakak dipelajarin dulu, di situ aku cantumkan apa aja suplemen yang dalam paket. Kakak lagi hujan ya, kakak pelajarin dulu baik-baik. Kalau kakak setuju silahkan konsumsi. Yang paling penting untuk kondisi anak kakak probiotik, enzim, sama zinc carnosine, vitamin D3 ya kak, itu penting ya kak, silahkan dipertimbangkan. Dok, Fit DS. Kakak Diana, aku nggak tahu produk ini kak, Symbiotic. Kakak mohon maaf ya, aku nggak tahu produk ini kak. Tahu, tapi aku nggak pernah tahu baca ingredientnya. Jadi aku tidak bisa mengomentari sesuatu hal yang aku nggak tahu 100% ya kak, maaf ya kak. Magnesium yang mana dok untuk prostat? Kalau ini kak, magnesium yang maksimum strength, 3 kapsul per hari. Cara konsumsi 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Ini ya kak, udah ya. Dok, udah bosan minum obat alergi karena sering udah hampir 1 tahun sarang dok. Tadi kakak Juli, alergi. Semua alergi harus pakai probiotik, semua alergi harus pakai vitamin D3 minimal di 20.000 IU. Kemudian kalau kakak yakin gak ada sakit mah, kakak pakai zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kemudian kakak laki-laki magnesiumnya pakai magnesium maksimum strength kakak untuk alergi. Kalau kakak ada tambahan dana, kakak mau tambah omega 3 fish oil mah lebih cakep. Untuk teman-teman yang udah konsumsi nih, misalnya konsumsi vitamin D3, probiotik, magnesium, zinc quercetin, tapi ngerasa belum sehat sempurna, aku akan bertanya, kakak udah jauh-jauh belum dari alerginya? Oh udah dong, saya mah udah tahu mah dong, saya itu alergi dingin, jadi saya udah nggak pernah lagi pakai terpajan dingin, tapi kakak masih alergi gitu ya kak. Kalau kakak sudah berhasil mengidentifikasi alerginya dan kakak sudah berhasil sebisa mungkin kakak jauh-jauh dari sumber alergi, tapi kakak masih sakit terus alerginya, makasih kakak fashion ya, artinya tuh kakak masih alerginya masih nggak kelar-kelar.
kakak pertimbangkan untuk konsumsi Oxbayel. Gaping pylori itu luka lambung nggak? Bisa iya, bisa enggak kak? Kakak ada tulisan ini nggak? Ulkus. Kak, kalau misalnya saya B itu apa maksudnya? Kak, kalau misalnya kakak yang alergi di sini, entah itu eksim, dermatitis, psoriasis, pokoknya kakak udah alergi gatal-gatal di semua kulit kakak tapi nggak kelar-kelar, kakak pertimbangkan konsumsi Oxbayel. Oxbile 125 mg sesudah makan pagi dan sore. Oxbile 125 mg sesudah makan pagi dan sore. Oxbayel itu sifatnya basah. Kita nggak boleh konsumsi sesuatu yang basah kelamaan karena dapat mengakibatkan GERD. Kalau kakak konsumsi Oxbayel untuk mempersehat, untuk meningkatkan kesehatan kakak, alergi kakak tambahin cuka apel. Teman-teman yang udah konsumsi vitamin D3, magnesium, zinc, quercetin, probiotik tapi alerginya belum membaik, kakak konsumsi Oxbayel dan gabungan cuka apel ya kak. Oxbayel itu untuk meningkatkan kesehatan empedu, cuka apel untuk meningkatkan kesehatan lambung. Kadang-kadang alergi itu, nggak kadang-kadang sih kak, alergi itu mengganggu kerja produksi asam empedu dan lambung kita. Jangan-jangan yang ngebuatin alergi kakak nggak kelar-kelar karena asam lambung kakak kurang optimal sama empedu kakak belum optimal gitu. Ada di Thalassodomy Clinic Oxbayel ya teman-teman. Efek samping dari Oxbayel itu adalah diare. Jadi kalau kalian konsumsi Oxbayel, kalau diare stop dulu diarenya, konsumsi lagi. Nanti akan adaptasi, nanti lama-lama akan cocok. Efek samping dari konsumsi cuka apel adalah perutnya perih. Kalau kalian perutnya perih, konsumsi cuka apel stop. Tapi kalau nggak perih, lanjutin. Dom, kalau susah makan gara-gara asam lambung, minum apa dom? Cuka apel kakak, 2 sendok makan sebelum makan pagi dan sore dengan catatan kakak tidak ada nyeri ulu hati. Dok, kalau GERD minum vitamin D3 10.000 IU, vitamin B kompleks, magnesium, probiotik boleh. Tapi kakak fashion, tahta tertinggi dari GERD adalah mengembalikan pH lambung kembali normal dengan cara konsumsi cuka apel dan betain HCl. Sebelum kakak konsumsi D3 vitamin B kompleks ini, kakak konsumsi dulu cuka apel. Dengan catatan kakak nggak ada perut perih. Kak, cuka apel itu tahta tertinggi ya kak, cuka apel atau betain HCl itu tahta tertinggi dalam pengobatan GERD. Selanjutnya kakak mau tambah D3, B kompleks mah boleh. Bagus, kalau kakak ada dana lebih, mau konsumsi semuanya mah aku seneng. Tapi kalau kakak terbatas, suplemen utama dalam GERD adalah cuka apel. Dalam sakit GERD bolehkah minum kopi? Tanya ke badan kakak. Nyebelin banget jawaban aku ya kak, tapi bener lah tuh kakak, tanya ke badan kakak. Kadang-kadang ada teman-teman GERD yang bisa toleransi, kadang nggak bisa toleransi. Kalau kopinya nggak ada creamer, nggak ada gula, boleh, tapi tanyakan ke badan kakak. Setelah kakak minum kopi jadi kembung, ya berarti belum toleransi. Tapi kalau misalnya kembungnya hilang, berarti sudah toleransi. Probiotik, magnesium glycinate, zinc quercetin boleh diminum bersamaan? Boleh. Cuka apel, vitamin D3, magnesium glycinate. Makasih kakak Jele ya sudah bantu ya. Dok, kalau anak 7 tahun amandel sering mampet, kadang panas, gimana dong? Minumin vitamin D3 udah belum? Kakak Diana anaknya kalau vitamin D3 7 tahun itu 1000 IU, kemudian zinc quercetin 1 kapsul sesudah makan, kemudian kids probiotik 1 kapsul 1 tablet saat makan. Mana ya kak? Ini ya kak, kids probiotik. Aku juga punya probiotik buat anak ya kak. Ini tablet cunyah ya kak, satu tablet setelah sarapan. Kalau kakak ada rezeki lebih, anaknya, oh iya dong, anak saya tuh kayaknya suka makan junk food dong, jajan-jajanan di sekolah gitu, kakak tambahin probiotik agar nggak terganggu mikrobioma dalam usus anak kakak gitu. Suplemen tertinggi untuk gastritis dom, Gastro Comfort 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Tapi ingat ya kak, di dalam Gastro Comfort itu ada zinc carnosine. Zinc itu kan kadang-kadang ada yang nggak cocok, jadi kemungkinan kakak juga ada resiko nggak cocok sama Gastro Comfort. Tapi yang cocok lebih banyak daripada nggak cocok. Aku sampaikan di sini, jadi kakak bisa jaga-jaga. Untuk tertinggi gastritis itu Gastro Comfort dari aku ya kak. Kalau untuk GERD itu cuka apel. Kalau kakak ada dana mau beli semua yang aku rekomendasikan, aku lebih seneng. Dok, 11 tahun 800 IU dan K2 boleh? Kak, kalau K2 11 tahun mah pakainya ini tuh kak, dari protein hewani aja. Jadi kalau usia 11 tahun itu aku nggak yang tipe-tipe mewajibkan K2, karena itu bisa didapatkan dari si real food, dari protein hewani. Kak, di functional medicine 11 tahun bukan 800 IU, mohon izin kakak 2000 IU kalau di functional medicine. Dua paketnya udah datang. Untuk zinc minumnya kapan? Yang D3 pagi, magne malam, zinc 1 kapsul sesudah makan siang. Ini kakak makan siang lah, habis itu minum zinc. Bu dokter, kepala pusing dan tegang leher itu ada nggak pengaruh dengan asam lambung? Ada. Asam lambung mah bisa ininya pegel-pegel, dadanya berat, punggungnya tuh kayak ketusuk-tusuk gitu. Mah ada. Kak, di masyarakat yang punten ya, masyarakat yang mungkin kecamatan, kemudian itu yang mungkin di area pedesaan yang kurang banyak informasi ya, itu banyak sekali overlapping. Oh ini mah GERD kali, oh ini mah jantung, itu suka ya kak. Makanya itu tuh ya kak, ada berita awalnya GERD ternyata penyakit jantung, akhirnya pasiennya meninggal. Kak, GERD itu nggak bisa mengakibatkan kematian mendadak. Bisa orang GERD itu meninggal, tapi kronik banget, waktunya panjang banget gitu ya kak. Tapi kalau yang meninggal mendadak itu pasti jantung. Kadang-kadang nyeri karena GERD yang di dada itu hampir mirip sama jantung. Kakak jangan kebalik ya kakak. Kalau jantung itu ciri khasnya itu tuh kakak lama-lama tuh kakak nggak bisa nunjuk di mana bagian sakitnya. Kalau GERD kakak bisa. Di mana sakitnya dom? Di sini. Tapi kalau di jantung tuh kakak kayak nggak tahu lah, pokoknya sakit semua gitu ya kak. Terus pasien itu tuh makin gelisah,
makin keringat dingin, makin sesak nafas, makin irritable dia, pokoknya itu makin gelisah, itu kemungkinan jantung Kak. Kalau pasien GERD itu masih aman, walaupun dia nyeri dada, dia masih bisa kontrol. Tapi kalau jantung dia udah nggak bisa. Jadi Kak, kalau Kakak ada tetangga atau ada keluarga yang nyeri dada kiri, jangan langsung, oh ini mah GERD aman, kerokin aja. Jangan Kak, meninggal pasiennya, karena jantung itu harus ditata laksana dalam hitungan menit. Jantung itu Kak. Jadi tuh kalau misalnya Kakak saat ini ada nyeri dada, tembus ke punggung, Kakak ada faktor resiko. Yang pertama merokok, Kakak obesitas, Kakak suka makan junk food, ultra processed food, kolesterol Kakak dalam kondisi tidak normal, Kakak makin gelisah, nyeri, pasiennya makin heboh kan kondisinya, mendingan Kakak ke UGD, minta tuh EKG sama dokter IGD-nya. Dok, tolong dok, EKG-in. Kalau misalnya dokter UGD-nya yakin bukan jantung, boleh Kakak pulang. Tapi kalau misalnya Kakak jantung, jangan Kak. Jantung itu menyebabkan kematian. Beberapa bulan yang lalu tetangga aku jauh sih Kak. Pokoknya itu daerahnya masih satu kecamatan ya Kak, meninggal karena keluarganya salah identifikasi. Dikiranya GERD, ternyata jantung gitu ya Kak. Jadi dada kiri, iya betul Kak. Jadi tuh kalau Kakak usia 40 tahun, Kakak punya riwayat merokok, nggak rajin olahraga, mageran, suka makan junk food, tempura. Kalau Kakak nyeri dada kiri, mendingan Kakak ke UGD Kak, minta EKG deh Kak. Kalau aman ya sudah, alhamdulillah pulang. Kalau Kakak ya masuk ke dalam pengobatan GERD gitu ya Kak. Dok, paman gue udah operasi kanker prostat. Sebaiknya minum D3K2 yang berapa IU sama magnesium? Kak, kan udah operasi kanker prostat ya Kak. Kak, kanker itu sesuatu yang bisa kembali kambuh. Misalnya udah operasi, udah remisi nih. Dokternya bilang udah remisi gitu ya. Tapi nggak ada kemungkinan kalau udah dioperasi tuh bakalan 100% sembuh. Itu enggak ya Kak. Jadi tuh yang pertama, vitamin D3-nya tetap dari aku minimal di 20.000 IU. Kemudian magnesiumnya pakai yang 500 mg. 500 mg ya Kak. Kak, Kakak tahu nggak? FAM. Tumor payudara jinak di payudara. Aku pernah ketemu pasien FAM operasi 4 kali, operasi tumor 4 kali Kak. Aku sampai bilang sama pasien, kakak ini hobi atau kayak mana, kok bisa operasi 4 kali itu kayak mana sih Kak gitu. Aku pernah ketemu mbak-mbak operasi FAM 4 kali, mau ke 4 kali. Jadi dia udah 3 kali operasi, 1 kali itu dia udah kayak sadar, saya gimana ya dong biar saya nggak operasi lagi. Dia 4 kali kena FAM, 3 kali itu udah operasi. FAM, tumor jinak pada payudara, fibroadenoma mamae. Kenapa Kak? Karena punten ya Kak, pasiennya merokok, perempuan merokok. Profesinya itu yang sering keluar malam, kemudian terindikasi juga minum alkohol, kemudian itu suka makanan junk food, ultra processed food, segala seblak tuh dimakan. 4 kali operasi FAM Kak. Bayangin Kak, jadi itu tuh nggak pernah ada jaminan kalau misalnya kalian udah punya kanker, udah diradiasi, kemoterapi, operasi, bahkan bakalan udah adem tuh nggak ada jaminan. Tergantung pola hidup dan pola makannya gitu ya Kak. Nah itu yang harus diinget nih sama warga negara Indonesia. Ya ampun, aku tuh hanya ingin memberikan kalian itu informasi yang sejelas-jelasnya ya teman-teman ya. GERD probiotik umur 2-6 tahun bisa diomi, bisa dong. Kak, kalau umur 2 tahun nggak bisa Kak, susah. Kalau 6 tahun, nggak tahu deh ya Kak ya. Mungkin anak aku udah aku kenalin sama suplemen dari sejak umur 3 tahun. Kayaknya dia ngerasa bebe aja minum ini Kak gitu. Tapi aku nggak tahu deh, aku nggak janji deh Kak. Kalau misalnya Kakak mau coba silahkan, kalau untuk 6 tahun ya, kalau umur 2 tahun mah nggak bisa. Kalau 6 tahun bisa Kakak tumbuh punya karena pada dasarnya dia manis gitu. Tapi dia pemanisnya bukan dari yang glukosa, sukrosa gitu ya Kak. Bukan dari ekstrak buah. Kak, aku nggak yakin Kak, aku takut deh kalau bilang iya padahal nggak bisa, nanti Kakak mubazir. Aku nggak yakin kalau mau coba ya silahkan. Kalau setelah pengobatan CA cervix, vitamin yang bagus apa dong? Baik. Kakak Fashion untuk CA cervix boleh dicatat Kak, sebentar lagi aku mau udahan ya Kakak ya. Vitamin D3K2 30.000 IU, udah catat Kak untuk CA cervix yang teman-teman nih, atau teman-teman yang udah remisi kanker tapi mau nyoba suplemen nih gengs. Untuk yang sudah punya kanker, yang udah remisi atau lagi pengen struggling ya, kalau yang lagi struggling masih yang heboh-hebohnya dari aku, balik lagi dari aku ya, dari functional medicine itu vitamin D3-nya 50.000 IU. Nggak ketinggian dong? Enggak. Untuk kanker kan, kalau misalnya nggak kanker ya ketinggian, tapi kalau untuk kanker enggak Kak. 50.000 IU itu memberikan respon positif. Vitamin D3-nya untuk yang udah, makasih Kakak Bet ya, 30.000 IU untuk teman-teman yang lagi jaga maintenance. Kemudian magnesiumnya Kak, tergantung deh berat badan Kakak berapa gengs. Kalau berat badan Kakak itu kurang dari 60 kilo, Kakak pakai yang si Dr. Best. Tapi kalau Kakak yang lebih dari 60 kilo, Kakak pakai maximum strength. 4 tablet, 3 kapsul, tergantung berat badan Kakak. Kemudian zinc, selenium, copper. Kak, zinc, selenium, copper, ini ya Kak, ini apa nih Mbak ya? Ini Kak, zinc, selenium, copper, ini aku rekomendasikan untuk teman-teman yang kanker, kecuali kanker prostat, pakainya zinc glycinate. Tapi kalau kanker kayak cervix, Kakak zinc, selenium, copper, 1 kapsul setelah makan. Kemudian Kakak pakai probiotik 1 kapsul saat makan pagi dan sore, dan yang terakhir, enggak yang terakhir sih Kak. Kemudian DIM 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, dan sea iodin 1 kapsul setelah makan siang. DIM 1 kapsul 2 kali 1, sea iodin 1 kapsul sesudah makan siang. Vitamin D3K2, zinc, selenium, copper, magnesium, probiotik yang lactobacillus reuteri, DIM, sama sea iodin. Kakak ada dana lebih, Kakak lagi ada dana lebih nih ya Kak. Kakak mau tambahin,
glutathione dan omega 3 fish oil menurut aku lebih cakep. Tapi kalau kakak nggak ada dana lebih, kakak pakai vitamin D3, magnesium, zinc, sama probiotik dulu deh yang paling wajib. Kalau kita ada masalah sama rahim, apalagi punten teman-teman yang menjalani operasi pengangkatan rahim, aku rekomendasi kakak untuk seumur hidup konsumsi yang namanya DIM. 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, karena DIM itu tetap regulasi hormon estrogen kita. Walaupun kita punten ya kak, mohon izin sekali lagi ya kak, nggak punya rahim, tapi kakak tetap bisa mempertahankan dari produksi estrogen kakak itu. Terus semua kondisi kanker, apapun diagnosis kankernya, kalau kalian mau konsumsi vitamin D3, mohon izin harus periksa dulu kalsium dalam darahnya. Kalsium dalam darah, ada fase di mana teman-teman kanker itu kalsiumnya lagi ketinggian, gengs. Kalau kakak kalsiumnya lagi hiperkalsium atau nilainya di atas 10,5, nggak boleh dulu kakak konsumsi vitamin D3. Haram hukumnya kak. Tapi kalau kalsium dalam darah kakak normal, kakak langsung gaskan konsumsi vitamin D3. Cakep banget kakak. Kak, aku punya pasien perempuan TKW, dia di Singapura, kemudian kena kanker payudara, tapi ya gimana ya kak, aku nggak kritik pemerintah loh kak, aku kena marah banget, aku dibilangin, aku ada yang ngomong kasar banget gara-gara aku kritik pemerintah. Aku mah nggak kritik pemerintah ya, tapi ya memang harus kita akui lah kak ya, negara Singapura mungkin beberapa step lebih di depan daripada kita gitu. Jadi itu TKW ini udah di Singapura selama 15 tahun, bekerja, alhamdulillahnya tuh dapat bos yang baik gitu ya. Terus informasinya itu juga beragam, dan functional medicine itu juga udah lebih masuk di Singapura daripada di Indonesia gitu. Jadi tuh beliau itu kemarin tuh konsultasi tuh hanya ingin memastikan apakah saya sudah benar atau enggak dom gitu. Jadi udah konsumsi vitamin D3 50.000 IU dari 3 tahun yang lalu untuk kanker payudara. Kondisinya stabil, fungsi ginjalnya bagus. Jadi untuk kakak yang kanker, aku tahu ini adalah dosis yang ketinggian. Kalau kakak ketahuan sama dokter penyakit dalam juga mungkin kakak bakal diomelin. Aku paham ya kak, perbedaan pendapat yang terjadi di negara Indonesia ini aku paham. Jadi aku tidak bermaksud kakak untuk, ayo kak minum kak, enggak ya kak. Aku selalu balikin ya kak, semua keputusan dari kakak. Kalau kakak bingung, kakak belajar dulu. Karena kata Ustadz Khalid Basalamah, semua yang bingung itu kalau akan hilang, kebingungan akan hilang dengan ilmu. Jadi kalau kakak yakin, belajarin dulu. Kakak yakin, itu kak, lakukanlah. Tapi kalau nggak yakin, jangan kak. Gitu ya kak, semoga bisa memberikan inspirasi. Dok, kakak yang burger, dok kan saya hipertensi. Baik, stage Q2, amlodipin 10 mili, kandesartan 8 mili, TD di bawah 120, kok pusing dan lemes ya dok? Aku jawab apa ya? Kak, amlodipin sama kandesartan memang merupakan obat kombinasi yang memang biasa diberikan oleh dokter konvensional dalam regulasi tekanan darah kakak. Jadi tuh pusingnya kakak itu banyak faktor ya kak. Bahkan kakak kurang tidur itu aja bisa pusing. Kakak kebanyakan makan, mungkin sebelumnya kakak makan sesuatu yang gorengan, kolesterol jahat yang tinggi, itu juga bisa pusing, tengkuk kakak berat gitu. Atau nggak ada masalah dengan hipertensinya, kakak mengalami cervical syndrome yang akibat posisi nggak ergonomis, itu juga bisa pusing. Jadi ya hipertensi sendiri juga bisa buat pusing, tapi maksud aku adalah kakak harus eliminasi apa yang buat kakak pusing gitu ya kak. Karena kakak sekarang di bawah pengawasan dokter konvensional, kakak bertanya apakah dosis saya ini memang harus dilanjutkan atau udah mulai di tapering off nih dok, diturunin pelan-pelan gitu ya kak. Kalau dari aku hipertensi, kakak pakai vitamin D3, K2, magnesium, potasium, cakep banget tuh kak. Suplemen pembersih usus untuk anak dan dewasa apa dom? Ini harus diluruskan niat dulu ya kak, luruskan saf ya kak. Luruskan niat ya kak. Kak, kalau pembersih usus yang maksud kakak tiba-tiba ususnya jadi celong gitu ya kak, itu nggak ada ya kak, pembersih usus kayak seperti itu ya kak. Cara terbaik detoksifikasi usus adalah jaga pola makan, puasa, dan minum probiotik. Udah kak, cara terbaik. Tapi kalau kakak misalnya, makasih kakak ya, misalnya kakak gini, dom saya tuh pengen bersihin usus, soalnya saya tuh susah banget mau BAB dom, misalnya kakak kayak gitu. Kalau kakak dalam kondisi susah BAB, kakak pakainya colon care. Makasih kakak Arbi, kakak pakainya colon care 2 kapsul sebelum tidur. Tapi ini bukan sesuatu yang pembersih usus tiba-tiba ngebolehin kakak untuk kakak makan apa aja gitu. Aku pernah ya kak, malam-malam tuh nggak sengaja, makasih kakak bunda ya, tiba-tiba tuh aku ngelihat influencer suami istri, aku nggak tahu lah suami istri, pokoknya suka banget berpasang-pasangan laki dan perempuan itu ya kak, mempromosikan produk serbuk dengan jargonnya seperti ini. Kalau kakak minum ini, jangan khawatir, kakak mau makan apa aja boleh. Jadi si influencer ini live di jam 11 malam lagi makan mie instan sama sosis dengan jawaban, oh kita mah santai kak, kita mah makan mie malam-malam mah aman, gak masalah. Kan kakak besok, kan kakak abis makan mie ini, kakak tinggal minum produk ini, besoknya pasti kakak akan BAB, akan keluar tuh semua minyak-minyak dari mie ini, dan usus kakak kembali bersih. Menurut aku itu marketing yang sungguh zolim ya, itu merupakan pembiasan informasi sekali ya. Nggak akan bisa tuh kakak produk yang seperti itu langsung ngebersihin usus kakak mah nggak bisa. Kalau misalnya ada produk yang seperti itu, kayaknya kerjaan dokter bedah usus juga nggak akan ada gitu ya kak. Nggak, itu nggak bisa ya kak, itu benar-benar marketing yang zolim ya kak.
Untuk ngebersihin usus kakak, jangan makan junk food, ultra processed food, olahraga, puasa, minum probiotik, vitamin D3, dan kadang-kadang kakak membutuhkan seperti suplemen yang dapat meningkatkan mobilitas, bukan mobilitas, bowel movement kakak. Bisa pakai colon care. Dari aku bisa colon care 2 kapsul sebelum tidur. Tapi itu akan sia-sia kalau kakak masih makan mie instan jam 11 malam, makan masih sosis gitu ya kak, itu akan sia-sia. Tetap aja ya kotor-kotor lagi lah usus kakak gitu ya kak. Saya biasanya 120/70, sekarang 140/90. Apa bisa karena konsumsi enggak kakak, aku nggak setuju ya kak. Peningkatan hipertensi kakak dari D3K2 aku nggak setuju. Kakak mau cari berbagai jurnal sumber dari artikel referensi luar negeri pun itu nggak sesuai dengan jurnal nih kak. Justru hadirnya vitamin D3 itu dapat meregulasi tekanan darah kakak. Jadi bukan karena vitamin D3-nya kakak yang ngakibatin kakak tensi. Hiperkalsemi kakak nggak bisa tebak-tebakan. Kalau kakak tebak-tebakan nanti kakak jadi overthinking. Kakak harus cek kalsium dan harus dapat dulu hasil kalsiumnya. Oh iya dong, kalsium saya di atas 10,5, baru kakak bilang kakak hiperkalsium. Kak, yang dapat meningkatkan tekanan darah itu gula, tepung, junk food, ultra processed food, kakak ngerokok, kakak kurang olahraga, mageran, sedentary activity, kemudian kakak kurang tidur, kakak stres berat, itu dapat meningkatkan tekanan darah. Vitamin D3K2, magnesium, zinc, itu secara teori dapat menurunkan tekanan darah. Kakak cari tahu susu kambing kakak mengandung gula nggak? Kalau dia mengandung gula, jangan konsumsi. Siapa tahu dari produk yang mengandung gula itulah terjadinya peningkatan tekanan darah. Gitu ya kakak. Kak, aku